Oke. Siap, kita mulai ya. Kamera roll. Bentar. Pak, ini kan karena taping, jadi kalau misalkan nanti ada data yang salah atau data yang mau ditambahkan dikurangi, nanti tinggal bilang aja, nanti tinggal di editing. Terus kalau misalkan Mas Rahmat, kalau ada yang misalnya mau di-cut dulu segala macam, nggak apa-apa, nanti kita rolling, nanti tinggal di editing aja. Intinya kita santai di sini, serius santai, senang-senang, biar nggak stres, oke? Siap aja nih Mas Rahmat, MIA nih padahal ya tadi. Oke, Ready? Oke, siap. Kamera roll. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Klik JP, Komunikasi, Literasi, dan Kreativitas Jakarta Pusat bersama saya Ika Manarintari. Hari ini kita kedatangan 2 tamu yang istimewa. Satu lagi, yang pertama adalah Pak Rahmat Setiawan. Beliau adalah Kepala Seksi Aplikasi Siber dan Statistik di Sudin Kominfo Jakarta Pusat. Ini adalah rekan saya. Tepuk tangan dulu buat Rahmat. Kedua, kita kedatangan tamu agung sebenarnya. Pak Ono W. Purbo, ini pakar telekomunikasi, pakar IT, dan Bapak apa sih? Bapak IT. Bapak dari anaknya. Bapak dari anaknya katanya, saudara-saudara. Saya Japus, ini kita ngomong saya Japus nih Pak, kalau kita manggil teman-teman sama dengan J Podcast gitu ya. Ini hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang serius, tapi kita mau ngomongin yang santai, jadi serius santai, karena tema hari ini adalah AI untuk pelayanan publik, inovasi dan tantangan. Karena kan di Jakarta, apalagi Jakarta saat ini ya Pak ya, kita tuh nggak bisa terlepas dari yang namanya AI gitu. Apakah itu ya? Apakah itu AI? Nah itu mungkin pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh Pak Ono, walaupun mungkin Bapak udah, ini harusnya udah bukan pertanyaan buat gue nih, udah harus yang lebih mendalam, tapi kita mau dengar definisi AI dari orang yang setiap hari bergelut dengan AI, pakarnya, mungkin juga kita ngomongin dosen, Bapak pengajar juga Pak, mungkin dari teori seperti apa, tapi aplikasinya seperti apa itu lebih penting gitu ya. Kita mau dengar dari Pak Ono. Nah, pertanyaan pertama itu, sebelum kita masuk, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Kita masuk orang kita tepuk tangan, Pak Ono nggak ada tepuk tangan. Siap. Pak Rahmat, monggo nanti kalau ada pertanyaan ya Pak, kita boleh. Nah, ini kita kayak Tugasnya Pak Rahmat nanya. Ini bukan jawab dia. Terima kasih. Ini namanya ujian berarti. Iya. Boleh ya Pak, dijelasin dulu sedikit aja Pak. Kalau panjang juga nggak apa-apa sebenarnya, tentang AI itu secara gamblang mungkin Pak. Apa sih ya? Sederhananya teh AI teh ini cita-citanya Alan Turing. Alan Turing nggak tahu kan? Nggak tahu. Tahu nggak? Pernah dengar? Bohong nih, ini bohong nih. Alan Turing kayak bapaknya AI lah. Kira-kira cita-citanya komputer pengen bisa mikir kayak manusia. Jadi kalau kita sudah berinteraksi sama komputer dan rasanya itu bukan komputer, nah itu udah AI. Itu tujuannya sudah tercapai berarti. Ya, jadi dia pengen komputer kayak manusia. Cara bereaksinya gitu. Tapi itu artificial ya. Artificial berarti bohongan kan. Yang lebih bagus apa coba? NI. Baru dengar kan? Baru. Itu namanya natural intelligence, itu manusia. Ini definisi baru yang... Ini gue lagi joke, nggak kelihatan kayak lagi joke ya. Lucu banget ya. Joknya aja udah pinter banget ya. Langsung delay. Apa benar ya? Orang dengar ya gitu. Ini bener nggak ada kan Pak, berarti natural aja, tapi nggak, kalau kita lagi joke mah kayak gitu, nggak kelihatan joke ya. Jokesnya orang-orang IT ya teman-teman ya, mau dimaafin ya, ini nggak kelihatan misalnya. Jokesnya bapak-bapak IT, itu udah. Jokesnya bapak-bapak IT. Mending bapak-bapak, kakek-kakek. Udah beda level nih jokesnya sama kita. Tapi si Alan Turing itu beneran ada kan Pak? Ya ada lah, ada beneran. Bisa. Itu masuk dalam buku AI buat SMP yang belum keluar. Lagi ditulis. Emang anak sekolah mau diajarin AI Pak? Iya, berhubung Bapak Gibran minta supaya AI masuk sekolah, jadi harus bangsa ini, harusnya pemerintah ya nyiapin buku AI buat sekolah. Harusnya. Jadi mereka sedang berjuang buat lagi berjuang buat nulis bukunya. Jadi perjuangannya kayak gini. Ini loncat tapi ini ya. Beda topik ya, nggak masalah ya.
Jadi kejadiannya Bapak Gibran, Wapres Republik Indonesia minta supaya ya masuk sekolah. Konsekuensinya dia neken dong ke Dikdasmen, Diknas, Komdiji supaya masuk sekolah. Pada panik dong, lagi ngerjain semua. Dipanggillah profesor-profesor di Republik Indonesia buat mikirin itu semua. Tapi ya mikir terus ya. Mereka lagi mikir, Ono nggak tahu sih. Jujur nggak tahu kejadian itu sih. Suatu hari saya diundang aja suruh ngasih webinar buat guru-guru di Sumatera Barat. Buat AI masuk sekolah. Cuman saya curiga, ini kenapa yang buka webinarnya gubernur? Terus yang kasih keynote-nya kenapa Wamen? Curiga dong, Levelnya tinggi berarti. ketinggian. Ini ada yang nggak beres nih. Akhirnya, tapi kan saya bereaksi sama guru-guru itu. Kerasa banget mereka memang antusias buat AI masuk sekolah, tapi nggak ada panduan segala macam. Akhirnya dalam waktu 2 hari, saya bikin buku AI buat guru-guru. Tahu berapa halaman? Berapa? 300. 300. Bisa diambil free ini, bisa dilihat ya. Alamatnya di sini ya, s.id, free OWP ebooks, free minus OWP minus ebooks, s.id depannya ya. Kalau di enter, kita akan masuk ke websitenya Ono. Ini free, bisa diambil. Dan di sini ada, ada buku pegangan buat guru sih. Ini ada buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK segala macam. 300 halaman tuh free. Nulisnya 2 hari. 300 halaman. Wah, ini pakai AI apa? Pakai AI lah. Tulisnya pakai AI. Iyalah. Tapi jangan berpikir AI itu pintar ya. AI itu tolol dan goblok sih sebenarnya. Oh, Jadi yang oke. bikin dia pintar apa, Pak? Yang bikin dia pintar. Jadi dia gini cara berpikirnya. Cara kerjanya gitu. Kita kerja ya. Jadi kan tadi si Alan Turing pengen supaya kita kalau kita berinteraksi sama komputer dan komputernya kayak manusia, itu udah AI. Sebetulnya enggak. Jadi kelihatannya kayak manusia. Cuman kan caranya supaya kayak manusia kita cekokin data yang banyak. Pas ditanya dia kayak datanya jadi benar. Padahal tetap aja. Misalnya saya ngomong kayak gini ya misalnya ya. Waduh, gua keren banget hari ini dapat nilai 0 gitu. Berarti Dia nol yang itu akan keren gitu. Positif atau negatif? Bingung kan? Kalau kita sebagai manusia kita bisa tahu ini kayaknya lagi ngehina nih orang sarkastik nih ya. Tapi kalau komputer kan nggak bisa ngerti itu. Jadi pengetahuan sampai level itu komputer nggak punya. Dia Gitu. hanya Ngelihat aja gitu. ngambil kata-kata terus dilempar aja gitu. Jadi dia pasti bego di situ. Nah, cuman kan beda sama manusia. Kalau manusia kan otaknya segini gede ya. Komputer kan bisa nyimpen satu topik tapi banyak banget. Jadi pas bereaksi dia bisa dapat dari referensi yang sebelumnya kelihatannya kayak manusia gitu. Nah, khusus untuk buku ini ya udah kita harus jago ngasih perintah ke komputernya, ke AI-nya. Tolong bikinin outline. Dia bikin outline, terus saya benerin outline-nya, terus udah gitu tolong bikinin bab ini, bikinin subbab ini, bikin ini. Kita perintahin banget. Waktu perintah juga saya kasih Promnya berarti detail banget tuh, Pak. Panjang. promnya bisa 1 halaman, 2 halaman. Ini buat pemirsa, prom udah pada tahu belum sih? Udah tahu belum nih Ustaz Japur? Ini kalau misalkan kita pakai ChatGPT ya. Nih, kita buka ya. Ini ChatGPT lah, kayak gini bentuknya. Saya biasanya kadang-kadang selain ChatGPT bisa pakai Grok juga sih. Satu lagi Gemini. Gemini ya. Ada banyak sih. Ini contoh aja ya. Bentuknya mirip-mirip semua sih. Jadi bentuknya kayak gini ada buat masukin kata-kata ke sini. Ini Grok, ada kayak gitu juga Kak sama. Ini ada Gemini. Oke. Saya kecilin dikit lah biar. Oke. Kita misalnya ngasih prompt kalimat yang kita masukin di sini ya. Coba siapakah Pak Rahmat Setiawan. Setiawan dari Pemkot ya, sini mah kategori apa? Pemkot Jakarta Pusat. Saya copyin nih. Serem banget ya. Ada nggak ya? Nah, kita kirim ya. Ini prompt yang kita kirim nih. Ini kita cek lagi ke Grok. Boleh ini nggak? Angga aja Pak Angga. Ini cek ketiga makhluk ini sekaligus ya, tiga-tiganya kita lihat efeknya nih. Oke. Nih
adalah kepala seksi, ini namanya kepala seksi, luar lingkup apa, stop sampai sini, stop. Ini istrinya udah berapa, Pak? Istrinya belum, nanti Oh, kita belum bisa nanya juga sih. Kalau ini kelihatan bego ya, kelihatan bego kan? Ini grok nih, Iya. Oh, dia nggak tahu dia nggak tahu, tidak ada informasi misalnya pada bagian ini, dia nggak tahu. Jadi si siapa tadi, si grok, si ChatGPT lebih pinter. Kita lihat Gemini, ini lebih pintar karena dia enggak, dia kan ngambil- tapi dia pendek. Jadi yang paling bagus dari tiga ini sebetulnya si ChatGPT. Kenapa bisa gitu? Cuman yang ini si Grok ini yang punya Twitter ya. Jadi Elon Musk. Dia panjang nih, tapi nggak ada isinya. Kalau Gemini dia nggak pinter, tapi jago ngomong sih. Kalau yang kritis bener si ChatGPT gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Nanti kalau saya biasanya kalau nulis ChatGPT saya pakai buat yang tajam, kritis ChatGPT. Kalau saya lagi pengen nyari informasi kemana-mana, saya pakai Grok biasanya. Karena Grok punya kemampuan, dia biasanya buat dapetin satu informasi. Kalau yang Grok benernya, yang ininya bagus, dia akan ngambil 24-an referensi lah. URL dia baca, terus dia keluarin semuanya. Kalau si Gemini, dia bagus buat nulis. Jadi bikin kalimat bagus kalau Gemini gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya lah. Gitu. Balik lagi mungkin kalau kita ini pasti udah banyak sih sebenarnya kalau teman anak-anak Gen Z gitu ya, pakai itu untuk tugas gitu Pak ya. Dan itu beberapa kali itu dalam perbincangan dan diskusi ada kayak guru-guru dan orang-orang pengajar, etis nggak sih gitu ya, bukan dalam pencarian data kemudian penulisan gitu ya Pak ya, penulisan itu etis Apa plagiat atau enggak sih? Plagiat. Yang dibilang plagiat itu sekarang apa gitu, karena kalau misalkan masuk dalam Ini jawaban singkat aja dulu ya. boleh. Enggak plagiat. Nggak plagiat. Itu Stres dari ya? Pak Ono. Coba. Kan dia tinggal copy paste gitu misalnya. Dia nggak tinggal copy paste. Jadi AI itu menulis ulang. Kalau yang nama plagiat itu kalau paraphrase. Kalau plagiat tuh gini, kalau kita ngambil satu kalimat atau satu karya tulisan, Copy paste langsung. terus nama penulisnya kita ganti, itu plagiat. Oh. Kalau kita ambil satu karya, udah gitu, tolong tulis ulang karya ini, ide ini, idenya sama, tapi kata-katanya beda, itu bukan plagiat. Tapi itu lolos nggak tuh Pak di dalam kalau misalkan kita kan tuh? Nah, ini saya cerita lagi nih. Ini kan buku-buku saya nih. Berapa persen dia? 2% kan? Ini waktu itu kemarin sama DPR RI. Jadi lagi ngobrol sama DPR RI. Udah, ilmu-ilmu saya silahkan diambil lah di sini, silahkan diambil. Ini ada buku ini nih, teknik cepat menulis buku. Teknik cepat menulis buku. Oke ya. Ini ada smart government yang efektif gitu ya. Terus di sini ada smart energy, kebetulan soalnya kemarin jadi saya udah mulai ngerubah kebiasaan. Jadi kalau ada orang ngundang biasanya Pono minta slide paparan kan. Saya kasih buku. Dan ini nih 100 halaman gitu kan. Dikasihnya buku kan, stres. Udah gitu mereka dikasih URL ini kan, semua karya-karya ada di situ kan. Ini DPR RI kurang ajar. Diambil karyanya sama dia, nggak dipublish, diambil, dicek ke plagiat, Turnitin. Tahu dapat berapa? 20%? 7. Wih. Ini luar biasa Pak. Emang. Luar biasa sih Emang. GPT-nya. Bukan ChatGPT yang luar biasa. Ini harus pakai strategi kayak ginian. Gimana? Pakai strategi tekniknya. Ini perhatiin. Saya kan pakai 3 ini. 3 ini ya. Ini contoh nih. Saya pakai 3. 3 saya gabungin jadi 1 ke Notepad dulu ya. Ke Notepad jadi 1. Terus saya kasih promptnya gini. Tolong paraphrase tulisan ini semua supaya jadi 1, supaya alurnya lebih tajam dan ceritanya lebih mengalir, gitu ya. Jadi jadi 1, 3 tulisan jadi 1 sama dia. Ya udah hilang banget lah. Orang 1 aja udah hilang, ini 3 jadiin 1, hilang. 7% itu udah selesai, itu udah lolos. Lolos emang. Makanya kaget orang DPR RI. Dia nyangka tingkat plagiatnya tinggi kan. Iya.
Pas dicek Aku kira juga Tujuh. masih mungkin di 20 Kagak, gitu. 7%. Tapi kan itu plusnya ya Pak. Iya. Kalau minusnya kan berarti daya pikir orang jadi ketergantungan nggak sih? eh Bukan tergantung kali ya. Ya mungkin kayak tergantung. Tapi kalau saya kategorinya lebih terbantu. Iya, Terbantu. Cuman gini, ini masalah waktu. Kalau kita tidak pakai AI, Tuh. untuk nulis buku saya sebulan 2 bulan nih. Pakai AI 2 hari selesai. Iya, oke. Jadi waktunya jadi beda banget gitu. Jadi kalau saya udah buku terus, 100 halaman, 100 halaman, 100 halaman. Stres orang dikasih buku 100 halaman, 200 halaman, stres. Udah nggak main PPT apa ya? PPT udah nggak main langsung. Dan PPT itu kan kita nggak bisa ngasih detail ya. Kalau ini detail, dan saya udah kurang ajarnya gini nih. Si Grok yang ini nih. Ini kalau saya klik deep search, dia akan nyari kemana, dia akan waktunya lebih lama, dan dia akan nyari data kemana-mana beneran. Referensinya lebih dahsyat. Dan datanya lebih, kalau saya ngasih prompt, saya akan bilang, oke, saya pengen ngomong soal, ini kebetulan minyak kemarin, SKK Migas. Saya pengen ngomong soal kedaulatan buat SK ya, Republik Indonesia, tapi urusannya minyak ya. Saya pengen punya datanya. Jadi datanya harus, nggak boleh, kan AI salah satu brengseknya ya adalah suka halusinasi. Jadi kalau kita perintahin sesuatu, dia bukan ngambil data, dia ngarang kayaknya beneran. Kayak halusinasi. Misal gini. Tolong bikin tulisan tentang AI di kota Jakarta. Terus nanti dia ngomong, wah, Jakarta sudah implementasi AI dengan baik sekali, semua layanan publik di Jakarta sudah berbasis AI, masyarakat Jakarta bisa dapat layanannya secara ya ABC, secara excellent. Tapi nipu semua itu. Referensinya nggak ada. Nggak ada. AI bisa ngomong sampai level kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Kita yang sebagai manusia yang harus ngarahin si AI-nya. Tolong ngomong yang bener, jangan bohong. Itu harus diarahin loh ya. Oh, profilnya sampai segitu Pak? Sampai gitu. Saya ngomong, tolong buat yang akurat, presisi. Saya kalimatnya kayak gitu. Kalau enggak dibohong soalnya. Ya suka bohong soalnya. Kalau ngomongin soal itu ya Pak ya. Pak Ono tuh melihat AI di posisinya seperti apa tuh Pak di dalam kebijakan publik di Indonesia? Dari sisi ini kebijakan publik. Kalau dari AI-nya sih alat kayak tools, kayak mesin tik. Cuman dia pintar banget. Oke. Jadi lihatnya sebagai alat. Nah, kalau dari sisi kebijakan publik kira-kira gini yang ada di kepala saya. Dengan AI kita jadi bisa ngasih layanan yang ibaratnya gini lah. Nih, gue kasih contoh ya. Kasih contoh Blue On lah. Nggak usah pelayanan publik. Kita ke toko online yang ibu-ibu yang sering datang ya. Misalnya kita masuk ke salah satu toko online, ada beberapa toko online ya. Kita masuk nih ya ke toko online ya. Oke, saya tutup nih. Di toko online kan ada ininya ya, ada iklan. Ini ada iklan nih di bawah sini ya. Iklan. Kita lihat ke bawah ada iklan nih. Ini toko online nanti ada iklan lah ya. Oke. Pertanyaan buat kita semua. Kalau kita masuk ke toko online, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Kenapa? Karena jadi ini mungkin searchingnya lebih banyak yang mana gitu. Jadi mereka kan bisa apa sih nyadap ya Pak? Yang kita omongin, yang kita search di search engine itu mereka kayak ngumpulin gitu terus dibeli nggak sih datanya sama mereka Pak? Boleh. Soalnya sering banget kayak gitu, kita baru ngomongin tentang misalkan ke Labuan Bajo gitu ya, tiba-tiba keluar gitu kan iklan-iklan Labuan Bajo. Boleh. Gitu. Bisa kayak gitu kalau dia bayar ya. Bisa juga enggak sih. Yang paling blow on kan dia akan nyatet apa yang kita cari loh. Pokoknya intinya dia melakukan mata-mata lah. Supaya dia presisi dapatnya. Jadi salah satu kebagusan makhluk-makhluk AI ini adalah dia bisa ngolah data banyak banget. Kan tiap orang, ini usernya kan banyak sekali di sini kan, jutaan orang di situ. Masing-masing orang punya interest masing-masing dan dia bisa melakukan analisa untuk tiap orang secara presisi. Artinya dia ngumpulin semua data orang-orang tadi ya.
bisa masuk toko online, bisa masuk ke media sosial, Facebook dan sebagainya. Itu kan iklannya presisi banget sesuai apa yang kita mau. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita dimata-matain. Jadi di balik AI itu ada proses mata-mata sih sebenarnya. Semoga sadar ya. Betul. Ikhlas nggak? Nggak sadar Menyeramkan sih. sekali itu sebenarnya. Sebenarnya menyeramkan, di satu sisi menyeramkan, tapi memang cara kerjanya seperti itu. Dari mata-mata itu dia melakukan klasifikasi, istilahnya orang ya, klasifikasi. Sebetulnya yang dilakukan kalau dari sisi orang normal personalisasi. Jadi dia bisa bikin program yang sesuai sama yang kita mau. Jadi dia akan membuat website ini sesuai sama yang kita mauin. Jadi ini kalau ini kan kelihatan nih iklannya teknik banget ya. Karena ono. Bapak selama ini maunya ini gitu. Iya. Seperti itu. Indeksnya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan publik nih. Kebayang ya? Iya. Bayang. Kebayang bahwa salah satu cantiknya AI adalah dia bisa melakukan personalisasi. Yes. Jadi dia betul-betul dicun, dia bisa ngasih ngecun supaya layanan kita ke pelanggannya betul-betul sesuai apa yang kita mau. Hmm. Bayangkan kalau itu bisa kita lakukan di Pemkot. Artinya contoh paling blow on mah sederhana kira-kira gini. Pemkot punya ini orang statistik kan? Betul. Kepala seksi aplikasi siber dan statistik. Iya. Jadi dia punya data banyak nih. Oh, Dan ini yang saya kerjakan di pemerintah kota Tangerang Selatan. Orang Bapedanya, saya arahin orang Bapedanya. Bapeda, tugas Anda adalah bikin perencanaan. Program pemerintah seperti apa. Yang cocok buat rakyat dong. Supaya bisa cocok sama rakyat, dia ngambil data semua rakyat dong. Iya. Dari data paling blow on mah kira-kira gini. Kita jadi tahu ini kan. Emangnya Jakarta sama semua kan beda ya. Di Tanah Abang sama di Jakarta Timur, di Kemayoran kan rakyatnya beda itu. Programnya akan beda untuk masing-masing wilayah, nggak sama. Dari masing-masing wilayah kan kita sedotin data-data masing-masing wilayah tadi. Ada masalah pendidikannya lah, ada masalah penghasilannya, pekerjaannya, semuanya datanya ada di sini kan. Iya. Dari situ dia bisa tahu dong kira-kira yang miskin mana, yang menengah mana, yang pinter mana, yang nggak terlalu pinter mana, yang butuh apa di mana, semuanya tahu sebenarnya di sini. Tinggal gimana kita melakukan klasifikasi tadi kan. Setelah itu yang kita lakukan di pemerintah kota Tangsel, Bapedanya adalah kita udah punya model nih. Oke, coba kita eksperimen. Eksperimennya gini nih. Ini kalau kita punya anggaran sekian nih, kita punya anggaran sekian. Kan kita boleh milih sebagai pemerintah kota ya. Saya punya anggaran sekian. Ini anggaran mau ditaruh di mana nih? Prioritasnya kemana? Prioritasnya mau di mana? Kan kita belum tahu prioritas ya. Tapi kita punya masalah punya isu. punya pagu lah. Iya. Oke, Anda punya anggaran 1 triliun atau berapa ratus M anggaran buat pembangunan masyarakat di kota ini. Oke. Mau ditaruh di jalan, mau ditaruh di got, mau taruh di sekolah, mau taruh di waduk, mau taruh di mana. Oke. Apa efeknya dari jalan terhadap ekonomi? Apa efeknya sekolah terhadap kesejahteraan? Misalnya kan kita bisa klasifikasi tadi ya. Ini ada sekian persen yang miskin, prasejahtera, sejahtera dan sebagainya kan. Ini kalau anggaran ditaruh di sana, efeknya naiknya berapa persen? Ini kalau taruh di sini, ekonomi naiknya berapa persen? Jadi kita di si Bapeda, memang bukan tugasnya dia sih. Dia, Perencanaannya itu. ya perencanaan, dia kan tugasnya buat ngumpulin datanya doang kan. Selamat. Selamat. Jadi gak usah pakai relasi masalah Ahmad lagi, Pak Bapak aja, Pak. Jadi ini urusannya Bapeda. Si Bapeda itu harus dari data ini dia bikin model. Dari modelnya kita simulasi. Kalau kita taruh sekian rupiah di sini, berapa persen akan naik. Nanti kan kita optimasi. Kita kan anggaran terbatas kan. Anggaran kita bukannya sesuatu yang tidak ada batasnya, kan ada batasnya. Dengan anggaran sekian, saya bisa naikin kesejahteraan rakyat ini jadi segini. Kepandaian anak-anak jadi sekian. Gitu. Jadi tujuannya adalah kita mengklasifikasi supaya efeknya maksimum ke masyarakat. Kira-kira gitu. Dan itu belum ada yang ngerjain. Nggak banyak yang tahu. Karena itu Pak, mungkin sekarang kita masih bergelut di kualitas datanya itu. Iya. Rata-rata sih masih Iya. di situ ya. Kalau saya akhirnya kepaksa, oke, proses ini harus dilewatin supaya teman-teman di statistik, teman-teman di Bapeda tahu bahwa ada proses seperti ini dalam proses perencanaan pembangunan ya.
Nah, dari proses itu dia tahu, oke, gue butuh punya kualitas data seperti apa. Data seperti apa yang kita butuhin. Nah, itu turun ke bawah nih. Cleansing datanya berarti dari bawah. Gua cleansing data, tipe data. Ini saya kasih lihat contoh aja ya. Boleh. Kita lihat contoh. Pak, ngomong-ngomong Ya. soal ini, kan berarti kan tadi yang mata-mata gitu ya, Pak ya. Hmm. Ini kan Mata-mata istilah yang rada ekstrim gitu lah. ya. Tapi kita memang kalau misalkan dengan kayak kasih Google tuh kayak merasa di mata-mata gitu ya. Karena apapun yang kita lagi pikirin, kalau orang kan bisa langsung muncul ya di search engine gitu. Ya kan misalkan. kalau kita nulis atau kita search apa ya keluar lah, Atau kalau kita tercatat. lagi ngomong gitu, Pak. Kalau ngomong enggak sih. Enggak. Jadi Enggak. kayak Kayaknya ada deh Pak, di rekaman. bener nggak sih, handphone. Pak? Kecuali kalau handphonenya dipasangin software buat mata-mata ya. Kalau handphone saya enggak. Soalnya gue tahu penjahat-penjahat itu brengsek-brengsek semua. Serem juga ya. Iya. Nah, tapi kalau Tapi kita bisa nginstall software buat mata-mata di sini. Saya bisa bikin. Oke, Pak. Nggak usah dipraktekin. Bisa ya. dipraktekin. Skip aja Pak. Nanti aja, Pak, di luar ini. Kan gue ngajar cyber security, gue ngajarin teknik bikin software Trojan itu. Iya. Oh. Oke, kita masuk ke Masuk dulu deh. masuk yang Contoh tadi. yang contoh. Nih saya kasih lihat. Ini contoh ini adalah data UMKM dari Kementerian apa? UMKM. Koperasi ya. Koperasi dan Ini foldernya namanya Orange. Orange adalah software yang free buat nganalisa data. Oke. itu dari Bapak juga. Enggak, ini bisa di Bisa di- ini softwarenya bisa diambil di sini lah. Ini softwarenya free, namanya Orange Data Mining. Ini buat teman-teman yang ini ada download, kita bisa download sih softwarenya buat Windows, Mac, Linux, semuanya free. Oke. Ini ada Windows dan sebagainya ya. Softwarenya gampang banget. Oke. Orange Data Mining. Udah tahu cara ngoding kan? Codingnya kayak gini nih. Tanya lebih ke Pak Ahmad. Enggak, codingannya kayak gini nih. Itu kayak yang di sebelah kanan ini codingnya. Jadi codingannya bukan Nggak ketik, pure ngetik, nggak ada ngetikan. tinggal drag and drop. Tinggal diklik, taruh, sambungin, taruh, sambungin. Jadi ini saya pakai buat ngajarin BPKP, BPK, KSP, kantor staf presiden ya. Terutama ini. Terus Dirjen Anggaran, Kemenq. Karena kalau disuruh ngetik kan pingsan semua orang itu ya. Jadi saya ngajarin ngodingnya kayak gini. Ini levelnya eselon 1. Yang dicari apa maksudnya jadi, Pak? Dari sini kita bisa dapetin model, setelah model kita simulasi. Kalau kita punya anggaran sekian, kita mau taruh di mana nih duit? Mana yang dampaknya paling besar buat rakyat? Misalnya kita pengen target kita adalah naikin kesejahteraan dari prasejahtera atau miskin ke prasejahtera jadi sejahtera. Dengan duit sekian kita berapa persen rakyat akan dapat manfaat. Tapi bentuknya simulasi ya, Udah harus ada tujuannya dulu baru. dalam kepala kita. Oh, oke. Kan kita ngeset tujuan di dalam kepala. Tapi kan untuk mencapai itu kan pilihannya banyak nih. Duit bisa ditaruh di pendidikan lah, ditaruh di got lah, buat perbaikan apa? Ya saluran, jalan lah, apa pasar kayak apa. Nah, kita taruh mana yang efeknya paling besar buat rakyat ini. Dan itu simulasi semua. Artinya kita nggak perlu apa? Bangun Dulu baru tahu tahu. hasilnya. Jadi kita dari data itu kita simulasiin. Nanti kita tahu, oke, efek paling besar kalau kita taruh misalnya di pasar. Ya udah, kita kasih saran ke gubernur. Pak Gubernur, kayaknya pilihannya kayak gini. Kalau kita taruh di pasar, sekian persen yang naik. Kalau kita taruh di got, sekian persen yang naik. Kalau kita taruh di sekolah, sekian persen yang naik. Kalau pendidikan gitu. Jadi semuanya bentuknya simulasi dulu. Trial and errornya Nggak ada trial and error. di Di simulasi itu. Jadi trial and errornya jadi murah banget. Iya, jadi murah banget. Iya. efisien. Iya. Ini bagus banget buat efisiensi. Nah, sekarang saya kasih lihat data nih ya. Ini datanya punya koperasi sama ini ya, UMKM. Oke. Ini ngomong jujur dulu. Ini kalau kita lagi ngobrol sama Kementerian Koperasi sama UMKM, mereka akan bilang dia punya data 30 jutaan data UMKM Republik Indonesia. Datanya kayak gini. Ini saya cuma dikasih 21-an ini, 21 apa sih namanya? Kolom. Oke. Mereka punya 200 kolom per data. Terus saya tadinya minta, boleh nggak gue dapat kopinya? Nggak boleh dong. Pertanyaan Ini saya apa cuma itu? dikasih 1000.
data UMKM Guru. 1000 apa baris Iya. dari di Bekasi doang dikasihnya. Coba sekarang saya pengen nanya nih orang statistik, ngelihat data kayak gini, kesimpulannya apa coba? Mampus kan? Mas Rahmat, Bisa banyak ini, Mas Pak. Rahmat kepala seksi aplikasi langsung dibalik lagi. Bisa banyak kan? Bisa banyak. Tapi kita dari ini kan kita nggak bisa lihat apa-apa sih sebenarnya. Kalau Iya. lihat apa adanya nggak kelihatan apa-apa sih Iya. sebenarnya. Bisa nggak kita nyimpulin sesuatu dari sini, gitu ya? Tapi saya nggak akan pakai orange ya. Kita pakai yang cara paling blow on. Oke, Ada yang lebih simpel lagi, Pak. ada. Ini filenya namanya UMKM sampel Kota Bekasi Excel, XLS ya. Ini teman-teman statistik bisa dapetin data seperti ini. Oke. Cuman saya sebel banget sama satu datanya Bappenas. Datanya gombal, nggak bisa kita proses. Oke, harus data yang kayak gini yang bisa kita proses. Udah pernah lihat datanya Bappenas belum? Belum, Pak. Maksudnya harus yang Excel atau Ya harus kayak gini lah, baru Ya, kita bisa bisa proses. di- Jadi saya kasih lihat lah kondisi data Republik Anda itu ya. Masya Allah. Summary gitu, Pak. Lebih dari summary, nyebelin banget. Ini saya Jakpus ini untuk pembelajaran bersama ya. Iya. Ini bukan untuk Bukan untuk menghina atau Menghina, menjatuhkan iya. seseorang. Oke. ini pembelajaran bersama. Ini ada satu data Indonesia. Awalnya bukan di Bappenas, awalnya di kantor staf presiden. Dan waktu ada di kantor staf presiden bagus. Soalnya orangnya bagus di sebelah sana. Pas pindah ke Bappenas jadi kayak basa-basi. Misalnya kita cari kemiskinan. apa karena sudah diolah gitu, Pak? Jadinya nggak bisa kayak Ini kita lihat datanya ya. Oke, oke. Ini kemiskinan ya. Oke. Ini kemiskinan ya. Ini kan bagus nih, terbuka. Berarti bisa kita akses dong. Di download gitu. Oke, kita ambil yang terbuka ya. Klik. Oke. Kita turun bawah ini data subsidi LPG 3 kg. Udah nggak? Oke. Sekarang kita download nih ya. Kita download. Oke. Ini udah di-download, kita buka nih datanya. Kita buka nih datanya ya. Saudara-saudara, bisa nggak kita proses? Nggak bisa. Itu gitu doang. Saya Iya. langsung- Sangat irit banget datanya. Jadi kalau udah data kayak gini mah kita nggak bisa proses ya, saudara-saudara. Gua zoom in lah biar kelihatan lebih gede. minimal kan di provinsi apa sekian Iya. banyak penduduk yang menggunakan itu. Data yang masih rada bener yang ini tadi bisa Ya, ini diproses. masih bisa diolah nih, Pak. Nih, kalau data cuman summary, kesimpulan mah kita nggak bisa apa-apa udah bengong. Udah summary aja. Nah, yang menyebalkan ini adanya di Bappenas. Pusing. Bappenas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kan. Lu mau rencanain apa kalau kayak gitu nggak bisa. Gitu. Udah kesimpulan aja. Kesimpulan aja. Nah, sekarang dengan data seperti ini kita bisa ngerencanain apa ya? Udah pernah proses data seperti ini pakai Kalau- ChatGPT? Oh belum, Pak. Tapi kalau misalnya lihat di sini ya, Pak, contoh sampel ini misalnya metode pemasaran yang non digital. Jadi kita nanti bisa berapa banyak yang masih non digital gitu, nanti Iya. itunya di situ. Ya. Fokusnya di situ. Kalau ya oke bener nih. Ini bener Lulus, sih. lulus kepala Bener. seksi ini. Lulus. Jadi paling nggak udah punya insting. Udah punya insting, kita pengen ngelihat berapa yang pakai non digital, berapa yang apa, terus efeknya ke omset kayak gimana, gitu-gitu kan. Sekarang caranya Ono analisa data. Ini cara gombal banget nih. Ini pakai tools. Pakai si orang itu. Bukan Kag- lagi. Kagak. Waduh. Saya makainya Ini pakai semuanya dibuka nih. pakai ini aja ChatGPT aja yang goblok ya. Belum pernah analisa pakai ChatGPT kan? Ini ada plus nih. Masukin ke filenya nih. Masukin aja. Saya masih agak bertentangan gitu, maksudnya kalau pakai ini takutnya gimana. Oh, ini tidak baik karena data kita dimasukin ke internasional. Nah, oke. Itu nggak bagus. Kalau kita di kampus kita bikin ChatGPT lokal sendiri. Iya, kita bikin sendiri. Independen gitu, Pak. Jadi kita nggak pakai ChatGPT, nggak pakai Grok, nggak pakai Gemini, kita bikin ChatGPT sendiri di kampus. Jalan, bisa. Kita bisa bikin loh. Ini kita bisa bikin ya. Oke. Cuman ini nih, saya ambil nih datanya ya. PQESS tadi ya kan, sampel. Sorry. Nih, sampel ya. Kota Bekasi nih ya. Oke, saya masukin. Di-upload nih datanya ke sana. Ini yang berbayar nggak sih, Pak? Kan ada yang berbayar ya maksudnya. Kalau yang Ono bayar kebetulan. Beda, Mas. Soalnya beda ya, Hmm. toolsnya. Ono- Fiturnya, Pak. Ono Agak berbayar. on, dia agak on kalau yang tidak berbayar tuh agak apa gitu. Ya, kalau ini Ono berbayar karena Ono emang
butuh banget buat bikin buku segala macam, dan saya intens sekali buat bikin buku dan teman-temannya. Nah, sekarang kita pengen analisa, misalnya kalau ini ekstrim aja ya, misalnya kita pengen bikin paper jurnal dari sini, gitu ya. Kalau di paper jurnal ini, kalau yang apalagi pengen S2 atau S3 ya, kalau kita punya data, yang susah bukan bikin paper jurnal, yang susah dapetin datanya. Misal, karena Pak Rahmat ini orang statistik, dia punya data banyak dong. Jadi kalau buat bikin paper jurnal gampang. Bikin paper jurnal yang pertanyaan pertama adalah novelty. Ya. Kalimatnya cuma gini aja. Kebaruannya apa? Ya, apa saja novelty Yang atau sudah kebaruan ya, kebaruan yang bisa kita temukan di file ini. Itu kan? Simpel itu. Berarti novel from-nya blow on nih. Hmm. Oke, enter nih. Enter. Keluar. Parah. Dianalisa sama dia. Ini analisa. Dianalisa sama dia. Jangan khawatir. Ini dia kasih tahu. Kemana saja ini gitu ya? Iya. Jadi bagian S3. Nih, langsung dia kasih tahu. Ini ada sampai lewat mikro kelurahan, dia bisa dapat distribusi UMKM per kelurahan, jenis usaha bisa dapat, terus hubungan antara modal awal dengan omset dapat. Ini bisa langsung jadi beberapa jurnal dari sini. Satu jurnal rata-rata butuh 3 novelty aja sih sebenarnya. Ini banyak banget. Nih, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, penggunaan teknologi tadi, pemanfaatan pemasaran, skala usaha, omset, pendidikan pengusaha, ada hubungannya ternyata ini antara pemanfaatan teknologi, digitalisasi sama pendidikan pengusaha dan sebagainya. Ada hubungannya, legalitas, formalitas, pendidikan pengusaha, faktor kesuksesan. Oke. Nah, ini yang penting juga, pendidikan terakhir pengusaha bisa dibandingkan dengan skala usaha, omset, dan metode manajerial. Semakin Iya, iya. pendidikannya baik gitu. Itu asumsi kita kan. Nah, sekarang kita harus mendalami, kita harus membuktikan asumsi kita benar apa kagak. Misal kita tertarik yang ChatGPT ini benar atau ya, tidak gitu. misalnya kita pengen yang ini, ya. Ya udah tinggal kita ambil aja, ini kan kita ambil. Oke. Ulang lagi. Sandingkan dengan data yang sudah Ya, sanding atau kalau saya biasanya parah, kalau saya upload lagi datanya, baru saya kasih prompt lagi. Soalnya kalau enggak dia suka nggak tahu, dia harus ngambil referensi dari mana. Jadi saya upload ulang tuh data, diupload ulang, baru saya kasih prompt yang itu gitu. Nah, ini kepake banget buat si Bapeda. Iya. Jadi orang statistik ngasih data ke Bapedanya kita bisa bilang sama Bapeda udah deh, kita AI-nya pakai kayak ChatGPT aja dah. Kita nggak usah bikin program yang rumit-rumit. Kalau saya ekstrim, kalau saya akan minta programming pakai Python-nya sih. Levelnya gitu lagi. Enggak, kalau Python, kalau ini soalnya ini data kecil, dia bisa data kecil. Kalau data besar dia tewas dia. Jadi saya biasanya Kalau banyak mikir kalau datanya besar ya Pak. nggak sanggup dia. Nggak sanggup, Kita harus mainan GPU dan teman-temannya kalau data besar. Oke, Python. Nah udah, ini kita upload, terus sandingkan dan buktikan pernyataan di bawah ini, berikan persentase, angka lah ya, angka, persentase, dan grafik aja sekalian ya, grafik supaya jelas. Yang poin 6-nya nggak dimasukin tuh Pak. Nanti koi paste jelas, jelas, salah nulis, jelas titik. Saya paste di sini nih. Sebenarnya harusnya kalimatnya lebih bagus daripada ini ya, cuman mudah-mudahan dia agak ngerti lah. Apalagi ChatGPT for Dummies, jadi harusnya sesimpel mungkin ya Pak. Iya. Ini Ono lagi males, kalau yang bener mah Ono bikin kalimatnya lebih bagus supaya dia Lebih tajam lagi. hasilnya lebih bagus sih. Kalau kita kalimat lebih bagus, dia lebih bagus hasilnya. Tapi di sini eksplisit saya minta ini kelihatan dari tingkat pendidikan, omsetnya kelihatan berapa. Oke. Kita ke bawahin nih. Nah, ini omset, diploma, sarjana, ini kelihatan banget. Jadi datanya jelas. berbicara Jadi gitu. sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya enaknya dia udah kayak gini ya, otaknya manusia itu sebenarnya
dibikin untuk menarasikan gitu, itu lebih enak lagi kita. Narasinya juga bisa dia sih. Bisa dia gitu. Cuman poin apa yang dari sini yang bisa kita lihat? Poinnya sebenarnya kalau bangsa ini mau sejahtera, pendidikan harus tinggi. Nah, ini harus ini kritiknya Ono ke Kementerian Koperasi sama UMKM kemarin. Koperasi, kalian itu punya data keren banget, bagus banget. Coba dianalisa lah. Jadi selama ini koperasi nanya ke Ono cuma gini doang. Ono, kita punya data 30 juta. Gimana cara ngupdate-nya? La ilaha illallah. Update ya, Pak. Pertanyaan update data. Apa pengen buat abokin satu-satu? Kalau kayak gitu kan kasihan ya. Jadi saya bilang sama koperasi, kalian tuh punya data bagus banget, gila, keren banget. Lu analisa. Padahal analisanya belum ini sih sebenarnya caranya. Tapi dari analisanya kita tahu bahwa kalau bangsa ini usaha kecil menengahmu bagus, omsetnya bagus, kuncinya ada pendidikan. Dan data ngomong seperti itu, tugas kalian sebagai Kementerian Koperasi UMKM, marahlah kalian ke Diknas. Diknas, Anda tidak menjalankan tugas Anda dengan baik. Nih bangsa ini banyak yang drop out sekolah, makanya UMKM kita parah. So, gue pengen nanya lagi. Tahu nggak jumlah orang masuk SD berapa setiap tahun? Jumlah seluruh Indonesia, Pak. Ya seluruh Indonesia lah. Ini orang statistik tahu nggak? Nggak tahu juga dia. Masih lokal. Ya lokal dulu lah, lokal berapa? Tetap nggak tahu. Di Jakarta Pasti Pusat lihat itu dulu datanya. perbandingan mungkin dengan anak usia sekolah itu dia kita hampir 90% kalau di Jakarta ya, Pak. 90% itu apa? Nggak lulus. Yang masuk SD maksudnya. Masuk SD 90%. Oke, kalau nasional kira-kira gini lah, ada sekitar 9 jutaan lebih sih sebenarnya. 6 jutaan anak masuk SD setiap tahun. Kalau yang idealnya adalah masuk sama input output sama nih yang idealnya ya. Jadi masuk 6, output 6. Kenyataan hidupnya tidak seindah itu gitu. Jadi masuk 6, outputnya 600.000. Sisanya berapa? Sisanya sengsara hidupnya. Nah, itu harusnya diomongin antar menteri. Ini akibat kalian tidak bikin bangsa ini pinter, usaha kita jadi nggak bagus. Jadi ada korelasinya gitu ya. Iya. Di satu sisi bagus kita punya data banyak, presisi. Harusnya dari itu kita harus bisa nganalisa, terus kita bikin kebijakan secara strategis. Yang tepat sasaran. Tepat sasarannya seperti apa? Dan itu mainnya main model. Gitu. Dan di balik itu semua AI. Kenapa AI jadi masuk? Soalnya ini tadi. Kalau kita mau ngelihatnya kayak gini kan nggak bisa pakai manusia. Datanya banyak banget kan? AI yang main di sini. Jadi AI yang main di sini supaya dia bisa ngolah data yang gede banget dengan berbagai kolom yang ada iya. gitu. Udah gitu langsung ngeluarin kesimpulan yang lucu kayak gini kan? Dan Simple informatif. banget gitu, Iya. Dibaca orang. Langsung bisa tahu kan? Kita langsung ngerti kan? Iya. Kalau kita tadi lihat datanya kan mabok. Mabuk. Tapi ada resikonya nggak sih, Pak, kalau kayak gitu? Hah? Ada resikonya kah penggunaan Ya ada lah. AI? Mungkin yang dosnya itu seperti apa? Resikonya misalnya gini. Nih ngomong jujur dulu ya. Coba ini orang statistik. Lagi gitu parah banget. Ini ada orang statistik. Kebetulan ada orang statistik. Gue paling depan kalau ada orang statistik. Untung aja berdua. Gue kan, nanya harusnya. sama orang statistik deh. Orang statistik, waktu ngumpulin data, yang ngumpulin data serius apa kagak? Seberapa serius orang yang ngumpulin data akan ngumpulin data? Oke. Paham. Kalau dia kagak serius ngumpulin data, konsekuensinya datanya bisa salah dong. Iya. Iya, cepet-cepet aja gitu Dia pengen cepat-cepat ya. Kadang-kadang Ya udah nih ini aja deh gitu. iya, dikira-kira aja lah. Saya kira-kira aja dah. Lu punya duit berapa? Lu nggak bisa jawab. Gue kira-kira aja dah. Apalagi udah deadline, Pak. Iya. Bagus Udah ya. nih, yang ini aja deh, yang sisanya itu aja yang isi. Iya. misalnya. Karena kejar target kan. Iya. Itu akibatnya ya kita jadi salah Datanya dapetin inilah. Resumenya sama. Salah. Itu parah. Karena kalau sampah yang masuk, yang keluar juga sampah. Tuh resiko gedenya itu. Jadi sebenarnya orang statistik jadi bumper paling depan sih Iya. sebenarnya. Jangan sampai data yang masuk ini sampah. Tapi ya kalau kita ngelihat yang ngumpulin data kan seru ya. Makanya kalau saya ngumpulin datanya bukan gitu caranya. Saya ngumpulin data mesin. Contoh, yang inilah. Contoh yang ini tadi ya. Nih. Yang ngumpulin data siapa nih? Mesin. Bukan manusia. Akibatnya mesin kan nggak pernah nipu. Dan dia presisi ngumpulinnya. Ono search apa?
presisi kan? Ya udah, langsung dia bisa klasifikasi Ono, profiling Ono sukanya barang-barang yang nyetrum-nyetrum kayak ginian, dikasih iklan yang nyetrum lah, gitu. Ini Lah. misalkan kayak ada statistik survei-survei yang membutuhkan memang data dari warga ya Pak, seperti apa tuh Pak? Kalau data dari warga, caranya gini kalau Ono ya, nih kalau kita survei ke rumah-rumah pasti kejar tayang nih, kemungkinan buat data ngaconya tinggi. Iya, ada lagi misalkan orang yang nggak ada, susah dicari. Terus di ngarang udah. Iya. Itu kacau tuh. Itu akan bikin data kita jadi kacau. Supaya data kita tidak kacau, proses surveinya dimasukin dalam kayak ini surveinya emang kita survei kan kagak. Surveinya dimasukin dalam proses yang kita pakai. Kalau kita searching, itu dia lakukan survei. Kita beli, dicatat semua. Jadi misalnya rumah-rumah nih, misal pemakaian listrik, itu kan ya PLN mau nggak mau harus dapat data bener ya, supaya orang bayarnya bener kan. Jadi kita minta ke PLN, minta dong data masing-masing pemakaian listrik per rumah itu ya, per bulan. Terus misalnya rumahnya punya motor atau punya mobil, yang paling kerasa di mobil kan, mobil sekarang pakai apa sih yang itu tuh, bukan yang ya buat supaya bisa isi pertalite kan gua harus di My Pertamina tuh ya, barcode kan ketahuan tuh mobilnya dari mana, alamatnya di mana, ada semua kan ya kan, itu bisa di mapping ke alamat rumah orang tadi kan. Jadi harus koordinasi antar ini ya, antar instansi supaya kita bisa dapat oke nih orang beli bensin, konsumsi energinya kayak gimana, listriknya kayak gimana, ininya, terus anaknya sekolah di mana, terus belanjanya berapa sebulan gitu jadi kita nggak survei enggak, tapi tidak kita nge-tap langsung kegiatan aktivitas sehari-harinya dia. Effortnya lebih besar, tetapi hasilnya lebih presisi akurat, ya. Dari hasil akurat itu, jadi kita melakukan perencanaan pembangunannya jadi lebih akurat. Gitu. Karena itu mungkin biasanya kita mainnya tuh by name by address gitu, jadi harus datang ke suatu rumah, terus dicatat, gitu ya. Karena cara berpikirnya birokratis. Konvensional. Iya, konvensional. Kalau sekarang kan kita arahnya Ini menarik banget loh. Kayak misalkan sesimpel kayak kita kalau kita belanja aja kan, taruhlah ini kita ngomongin merek ya, di Alfa itu kan dia udah ada apa sih, kartu membernya, di mana juga ada kartu membernya gitu. Itu kan record semua gitu. Itu naruh barang di rak. Itu menyesuaikan dengan itu. Iya. Interest. Jadi kalau orang beli barang ini, dia akan beli barang apa lagi? Kan kecatat semua. Oh iya. Itu ditaruhnya kayak gitu supaya dibeli sebelahnya. Dan itu emang beda rak ya Pak istilahnya. Enggak, raknya sama, tapi taruh sebelah-sebelahan. Oh. Jadi kalau orang beli sikat gigi, akan beli odol atau beli sabun atau apa, itu ngerendeng tuh. Itu didesain semua, itu enggak asal-asalan itu mainan data semua itu. Dan itu orang ajarin di kelas. Ono ngajarin itu di kelas. Itu tanpa kita sadari ya, istilahnya kita udah bermain dengan cara berpikirnya si AI tadi. Emang. Dan data kita sudah Enggak, kalau AI emang kayak gitu caranya dia. Iya. Kita sudah dimata-matai. Secara nggak langsung gitu. Iya. Gerak-gerik kita, pola tingkah laku kita, pola pembelian kita itu sudah menjadi data bagi masyarakat. Ya, proses di balik itu memang mata-mata semua sih. Sebetulnya. Mata-mata. Kalau di Jakarta sendiri gitu, Bapak pernah dengar nggak? Kita kan punya yang namanya Jakarta Smart City gitu ya, kebijakan dan aplikasi-aplikasi kita kayak Jaki gitu kan sudah banyak dimiliki dan dipakai oleh masyarakat kita ya, pakai misalkan Pak Ono orang Jakarta Pusat nih, Ono orang Jakarta Pusat. Tapi kalau misalkan ada komplain gitu ya, itu kan tinggal foto di Jaki super app kita langsung dikirim, langsung ditindaklanjuti itu. Iya. Kota lain ada yang pakai nggak sih Pak? Atau Jakarta ini udah paling keren sendiri, atau kalau misalkan masih ada yang kurang atau gitu. ada yang masih ada yang kurang gitu dari Bapak? Aduh, ini pertanyaan kayak gini ke juri buat award. Ini kan panel minta masukan Pak, berarti ini ya kita. Jujur dulu, Ono belum pernah analisa pemakaian AI yang kayak gitu di kota-kota yang lain, jadi nggak tahu sih jujurnya. Cuman istri yang sering pakai yang Jaki kayak gitu. Sebenarnya urusannya lebih ke kelurahan.
dia upload begitu PPSU turun Iya, langsung. betul. Udah gitu aja kalau dia sih urusannya buat nyuruh PPSU caranya difoto. Hmm. Tapi itu kita di Tangerang Selatan nggak sampai situ. Jadi kalah sih. Tangerang Selatan kalah. Selama ini gue nyombong-nyombongin Tangerang Selatan nih gue. Sekarang kalah bagian itu. Jadi itu oke lah. Oke, bagus. Oke. Tapi itu kalau saya melihatnya gini sih sebenarnya. Apa yang dikerjakan Jakarta kalau bisa apa ya jadi contoh buat kota-kota lain juga lah. Oke lah Jakarta maju, tapi kemajuan Jakarta kalau yang orang lain jadi ikut maju kan ya akan lebih lebih bermanfaat lagi. Oh iya dong, Pak. Oh, kayak Transjakarta aja kita nggak mau sendiri dipakainya kan udah. Yang lain jadi ikut Iya, kan kita gitu. Oh. Smart City yang lain nanti ada Smart City yang lain, cuman Smart City kadang-kadang jadi ini proyek ya. Kadang-kadang di kota lain gue nggak tahu di Jakarta. Di kota lain proyeknya bikin layar gede di gubernuran gitu. Itu udah Kontrol smart city room. gitu ya. Nah, kalau gitu menurut Bapak sendiri gitu ya, kan banyak banget nih definisi soal smart city gitu ya di kota-kota di Indonesia. Kalau misalkan Bapak pernah membandingkan dengan mungkin di luar negeri atau seharusnya smart city itu dia capturing apa dan menjawab isu apa sih Pak di masyarakat? Ujungnya AI itu adalah efektivitas sama effectiveness. Yang efisiensi sama efektif. Itu garis bawahnya itu ya Pak. Garis bawahnya itu ujungnya. Contoh, Jakarta keren sih sebenarnya. Kebetulan sempat ngobrol sama yang pegang smart city-nya Jakarta sini. Ujungnya salah satunya listrik, PLN. Jadi dia mainnya main AI otomatis semua. Pas mulai ada cahaya matahari, mati tuh listrik semua. Oke. Dengan cara itu Jakarta ngehematnya miliar ternyata. Jadi efisiensinya tinggi banget gara-gara kayak gituan. Jadi kan orang nggak usah lagi harus manual switch on off-nya kayak gituan. Terus yang paling kerasa juga itu alat berat tuh. Kadang-kadang suka minta maaf nih, kencing di mana-mana tuh kan alat berat itu. Udah pernah lihat alat berat kencing nggak? Oh iya. Nggak paham. Nggak paham deh. Joknya apa nih? Joknya. Joknya bapak-bapak dan joknya orang bapak-bapak yang IT apa ini sih? Ini alat berat. Itu kan diisi bensin, diesel. Nah itu bisa ngecer kemana-mana tuh. Oh. Nah itu pakai sensor di alat-alat itu supaya ketahuan gitu. Nah itu anak-anak Smart City Jakarta monitoring kayak gitu semua gitu. Jadi itu oke banget sih. Yang namanya smart itu sebenarnya intinya adalah memata-matai. Udah gitu dari hasil mata-matanya dia bisa monitoring operasionalnya efisien apa enggak. Tracking. Ya tracking. Paling kerasa mah itu ojol-ojol itu kan kategorinya smart itu kan ojek gitu. Itu contohnya smart city arahnya ke arah sana sih, lebih efisien segala macam. Jakarta termasuk oke sih sebenarnya kalau saya bilang sih. Kalau kita ngomongin soal smart city AI itu kan berarti turut tangannya pemerintah kan luas ya Pak ya, maksudnya di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau menurut Bapak sebagai seorang residen atau apa ya, seorang warga gitu ya, sejauh mana sih Pak Bapak mengizinkan kayak pemerintah itu untuk ya berarti kan kalau maunya dia spesifik permasalahan selesai, berarti pemerintah itu harus benar-benar tahu apa permasalahannya, berarti harus dilihatin banget gitu ya. Sejauh mana sih kalau kita nggak mau ngomongin mata-mata nih, tapi sejauh mana pemerintah itu etikanya itu bisa melihat dan memperhatikan sampai detail gitu. Kalau kita ngelihat dari sisi yang tinggi dulu ya, gede dulu ya, itu ada 3 komponen besar di sistem apapun. Komponennya 3 nih sebenarnya. Oke. Satu komponen namanya kita nyebutnya PPT. Apa coba PPT? Bukan PP itu ya? Bukan PowerPoint. Masih gue udah tahu ngomong PPT pasti pikirnya PowerPoint. Bukan. Bukan PowerPoint. People, Process, Teknologi. People, Process, Teknologi. Jadi kalau kita lihat satu sistem, komponennya ada 3. Mau sistem apa aja rata-rata 3 nih, terutama sistem teknologi ya, rata-rata komponennya 3. People, Process, Teknologi. Kebanyakan pimpinan, apakah itu gubernur, wali kota, pokoknya bos di atas, mereka punya kekuasaan untuk ngeset anggaran. Konsekuensinya teknologi gak ada masalah. Karena bisa ngeset anggaran, dia bisa belanja. Teknologi dia bisa beli nih. Jadi teknologi, bahasa Inggrisnya no issue lah. Tidak ada issue di teknologi. Asal ada pembisik yang benar, dia akan punya teknologi yang baik sebetulnya.
Kalau pimpinannya baik, pembisiknya baik, anggarannya beres, teknologi oke, nggak masalah. Teknologi nggak ada masalah. Proses itu lebih ke arah kebijakan, aturan, prosedur segala macam. Jadi kalau pimpinannya benar, pembisiknya benar, orangnya terus ini proses lebih ke arah orang-orang perencanaan segala macam ya. Nah, kalau ininya benar semua, prosesnya bagus sih sebenarnya. Jadi aturannya bagus segala macam. Kebijakannya mendukung. Kebijakan mendukung. Contoh kebijakan tuh gini. Ini tantangan buat Diskominfo nih sebenarnya. Contoh, sorry, minta maaf. Di sini persuratan udah elektronik belum? Sudah. Udah, pakai tanda tangan digital. Iya. Oke. Kalau kita perizinan persuratan udah elektronik semua, berarti kita tahu tahapan surat sampai mana dong. Misalnya ada dari luar ada perizinan nih, ada orang minta izin, dia masukin surat elektronik, udah gitu syarat-syarat semua elektronik, udah gitu dievaluasi apa-apa sampai keluar izin. Kita tahu nih ininya, progresnya. Ini kan proses ini namanya bisnis proses. Sudah pernah melakukan proses mining? Nah, belum. Nah, ada dunia yang namanya proses mining. Gue kasih lihat. Oke. Kita belajar banyak hal baru nih ya. Hari ini. Bisnis proses lah. Baru. Bisnis proses mah biasa lah ya. Kalau bisnis proses masih biasa nih. Bisnis proses kira-kira kayak gini lah bisnis proses mah ya. Jadi ada proses izin, nanti masuk sini bisnis proses. Ini kalau di persuratan itu oke, ini surat udah dimasukin, oke, sekarang dievaluasi, ditanda tangan, masuk sini, masuk gitu kan, itu tahapannya ya, oke, itu harus diukur. Seberapa lama? Diukur kecepatannya kayak gimana, gitu ya. Ngukur itu kalau di data kita kenal namanya data mining. Jadi kalau yang tadi yang saya kasih tahu itu data mining. Jadi kita dari data, kita ekstrak datanya, kita mining datanya, kita gali datanya, nanti kita dapetin dalamnya. Oke. Di bisnis proses juga sama. Jadi kita catatnya minimal kan bisnis proses panjang ya. Misalnya ada ID dari si yang request, terus ada tanggal, timestamp, terus sama prosesnya apa, terus nanti perintilannya, dia surat izin persyaratnya ya apa segala macam, ini rendengannya. Tapi sebenarnya cuma 3 yang dibutuhin: ID, timestamp, tanggal, jam sama prosesnya apa. Dicatat itu semua. Dari situ pakai proses mining. Nah, di sini keywordnya diganti nih, proses mining. Proses mining. Ini dari sini proses mining saya cari. Nah, misalnya yang ini nih. Nih, yang sebelah kanan nih. Ini kita bisa lihat yang nge-bypass proses siapa. Proses kan bisa di-bypass. Kalau tidak diperkenankan baru. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau ada yang nge-bypass, kelihatan. Iya. Kalau ada yang macet, kelihatan. Nah, kalau ada jadi dari itu semua kita bisa melakukan transformasi birokrasi sih sebenarnya. Jadi transformasi birokrasi bukan cuma jargon atau orang organisasi ngatur, kagak. Itu orang waktu merubah organisasi kan dia harus ngukur. Organisasi mana yang bagian mana yang bikin macet. Solusinya apa? Terus misalnya oke, solusinya gue tambahin orang, atau kita rombak prosesnya karena ini ternyata banyak banget yang nge-bypass. Kita rombak seperti apa? Apa harus disimpelkan? Iya. Nah, itu harus diukur semua. Nah, based on data dari proses sebelumnya. Data proses ya. Data proses. Bukan data itu, bukan data prosesnya. Nah, ini ilmu baru sih, ngasih tahu dulu, ini ilmu baru. Belum banyak yang nguasain. Nah, ini kalau kita ekstrak semuanya, kita bisa melakukan transformasi birokrasi yang efeknya nanti membuat si organisasi jadi efisien. Waktu kita bikin pelayanan publik, misalnya ada orang minta izin, yang tadi misalnya 3 hari, 4 hari, ini bisa tinggal setengah hari, kayak gitu. Misalnya masalah paling besarnya ternyata di waktu evaluasi, verifikasi syarat-syarat dokumen segala macam. Nah, itu solusinya apa supaya verifikasi bisa cepat segala macam. Ini namanya proses mining. Nah, itu bagian dari bisnis proses. Kunci dari sini kan tadi kita baru ngomong, tadi ada people, proses, sama teknologi. Teknologi beres urusan, kalau gubernur pegang anggaran. Terus proses, ini bisa dibantu. Jadi orang IT, orang Diskominfo segala macam bisa bantu yang di sini. Yang paling susah people.
mau Mas- nggak dia. Bukan masalah mau, SD bukan. punya nggak orangnya. Oh iya itu juga sih. Orang yang mumpuni ya. Orang yang mumpuni. Masalah paling besarnya itu. Ini saya kasih lihat aja ya. Ini free, kayak iklan. Ini kita di kampus akhirnya kita bukan putus asa sih. Saking orang nggak ada yang bisa, akhirnya kita lepasin kuliah-kuliahnya di open course ITT. Oh, ini overload ya. Halo. Lagi overload kagak mau diakses sih, sembrul. Pak, kalau kita ngomongin orang ya Pak SD kan ada yang namanya mindset gitu ya Pak. Ada mungkin kita banyak orang gitu ya. Ada orang yang banyak kalau orang yang mengerti IT gitu ya teman-teman gitu. Tapi apakah ada kemungkinan orang itu nggak bisa berkembang karena ada mindset ini udah susah ribet ngajarin, ada nggak sih Pak kayak gitu Pak? Banyak banget. Banget. Ini kejadian benernya ya. Ini takut mencemarkan nama baik. Jadi gua nggak akan nyebut instansinya lah ya. Sebut saja Mawar ya. Jadi tapi kuncinya ada di sini tadi, di manusia ya. Ini saya berusaha akses ke ITTS ACID open course itu. Ini namanya open course ITTS ACID. Itu ada kuliah data engineering, big data, data science, cyber security segala macam ada. Kalau boleh jujur, ini yang ikut hampir udah di atas 34.000 orang karena free, nggak usah bayar SPP. Udah gitu bisa nebak nggak untuk cyber security deh? Kalau data science lebih parah soalnya. Cyber security dari 34.000 orang ini free, boleh dikerjakan berkali-kali berulang-ulang, kapanpun, boleh duduk sebelahan, boleh nyontek dan sebagainya. Open book bisa. Open book boleh, copy paste ke Google juga boleh. Ada batasan umur nggak Pak? Nggak ada. Semuanya free, boleh berkali-kali dari 34.000. Ini cyber security ya. Saya masuk nih cyber security-nya di sini, cyber security. Biar saya kasih lihat lah jumlahnya berapa nih, ada partisipan ya. Kalau di bawah sini ada ininya sih ntar. Ini ada sertifikat. Ini sertifikat ya. Oh iya bagus nih, bagus. Ini ada 34.500 pesertanya. Bagus kan? Bisa nebak, yang bisa lulus dapat nilai 90, dapat sertifikat gratis berapa orang? Jadi untuk dapat sertifikat harus lulus dan harus ada nilainya yang. Iya, tapi free. Boleh nyontek, boleh copy paste ke Google. Kalau yang kayak gini lebih sih susah banget ya Mas. 2 orang ada nggak Pak? Ada lebih. Lebih lah, kurang ajar dulu. Susah banget katanya, makanya tanya. Ada 100 orang Pak? 1000. Enggak. Cuman ada, kita lihat aja ya. 59. Wah. Padahal boleh nyontek, boleh berkali-kali. Ahmad Fauzan ini jangan-jangan gitu bukan? Ahmad Fauzan. Ini segitu banyak dan ini free ya. Boleh berkali-kali dan diambil nilai tertinggi. Tapi ada course-nya dulu kan Pak, bukan cuma. Ini course-nya yang tadi, course-nya yang ini course-nya. Sebelumnya itu course. Nih, di atas ini course. Ini cyber security. Kalau tapi free untuk data science sampai 10. Itu kenapa Pak? Apa daya interestnya apa kurang susah gitu? atau materinya susah? Nah, materinya nggak susah kalau dia mau belajar. Udah gitu sampai saking frustasinya nih. Kuliah saya ini kan kuliah pakai Zoom. Oke. Udahlah lu ikut kuliah gua aja, nggak usah bayar SPP, udah lu ikut aja. Kayak gitu. Tetap aja nggak bisa naikin. Sampai ketemu kemarin Bu Menterinya, Komdiji, Mutia Hafiz. No, kita punya masalah. Apa? Saya punya tekanan buat bikin digital talent. Tahun 600.000. Banyak kan? 600.000. Cuman yang masuk vendor semua nih. Saya pengen supaya lokal yang ngasih materi. Ya udah ambil aja nih kopi. Saya kasih kopiannya. Sebang soal saya kasih. Bakalan ngalir Pak. Udah gitu, udah ketemu sama Komdiji, ketemu lagi sama BSSN. No, kita punya masalah sama kalimatnya. Udah gua kasih nih kopi semuanya. Nah, jangan-jangan justru dengan punya Pak Ono banyak yang nggak lulus karena susah. Nggak susah sih sebenarnya. Cuman, dan ini semua kuliahnya free. Bisa dilihat di YouTube rekamannya. Bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang, tetap aja kan gak ada yang bisa. Kayak kagak tahu.
Itu perlu Jadi ini diutamain. masalah mindset. Nah, efeknya nih, contoh efek akibatnya kira-kira kayak gini. Saya banyak, ya, jadi orang kalau udah AI, data science, belum ke Ono banyaknya. Walaupun Ono bisa. Orang masih mikir Ono orang cyber security mikirnya kan. Padahal Ono bisa data science sih sebenarnya. Ilmu yang benernya Ono data science sebenarnya. Cuman karena yang laku cyber security ya gua jabarin cyber security. Ini kejadian nih cyber security nih. Oke. Tadi kan people, proses, teknologi. Oke. Pimpinan bisa ngalokasin anggaran, teknologi nggak masalah. Pimpinan bisa ngeset aturan, proses nggak masalah. People nih kejadian. Jadi ini karena mereka mindsetnya nggak nyampe, cara berpikirnya, dia pikir komputer sama lemari es sama. Bayanginnya gini, ini bos, pimpinan, bintangnya 3 apa 2 gitu ya. Ngomong sama no, saya kemarin udah beli peralatan cyber security nih, belasan miliar nih. Tapi kenapa nggak ada yang jalan ya? Lu pikir komputer sama lemari sama kali ya? Ya beda lah. Kalau lemarinya dicolok nyala selesai. Kalau komputer kan dicolok, install ini dulu, konfigur ini dulu, segala macam, butuh otak yang rada pinter kan. Nah, dia nggak tahu bahwa ini komputer dibeli harus ada orang pinter yang megang. Itu yang jadi masalah. Dan orang pinternya pada jeblok di sebelah sini. Iya. Dan waktu itu Ono berapa 2 tahun 3 tahun sebelumnya ngetes anak buahnya dia 120 orang. Yang lulus berapa orang? 2 orang. Jadi pimpinan mau gubernur kayak mau presiden kayak mau menteri punya anak buah, punya anggaran gede, bisa beli alat yang bagus-bagus, softwarenya keren, komputernya keren, tapi nggak punya orang yang pintar, nggak akan jalan tuh alat semua. Berarti bener dong Pak tadi strategi si Kemendiknas itu untuk apa mengadakan pelajaran AI buat anak-anak buat SD. anak-anak. Tapi Ya, jadi si Wapres bener, pembisiknya oke. Jadi Wapres Gibran bener, pembisiknya udah bener nih, bisikin supaya AI masuk ke SD, SMP, SMA. Oke. Supaya nanti 12 tahun lagi pimpinan kita oke. Kan mereka yang akan jadi pimpinan ya. Tapi kalau yang SMA kan mungkin sekitar 5 tahun kemudian mulai masuk ke dunia kerja. Itu udah bener. Nah, dan ini saya kasih lihat dah di sini. Ini tadi ada buku pegangan AI buat guru SD, TK, SD, SMP, SMA dari TK. Soalnya waktu itu waktu di Zoom itu ada orang guru TK nanya, Pak, kalau buat kita AI buat apa ya? Asli, guru TK di Sumatera Barat nanya ke saya, AI buat apa? Bu, langsung saya pakai ini kan, pakai ChatGPT. Saya bilang, gini, Ibu pasti butuh ide kan buat ngajarin anak TK, misalnya prakarya seperti apa, yang seru apa, ya tinggal ditulis aja loh. Prakarya seperti apa kan, nanti dia kasih ide, nanti kita bisa lagi tolong bikinkan infografis untuk prakarya yang ini, keluar infografisnya kan, langsung oh bisa kayak gitu ya, menarik ya, udah akhirnya saya jadi buku ini. Nah, cuman kalau dari sisi anak-anak, kita kan butuh gurunya buat di sekolah ini ya. Oke, gua nanya dulu, di Jakarta ada berapa sekolah? SD, SMP, SMA. Harus dilihat dulu di ini ya. Ini lagi depan gua orang statistik nggak bisa jawab. Lihat data, Pak. Lihat dah. Ya. Kalau di Indonesia itu ada hampir 250-an ribu sekolah. Konsekuensinya kita butuh paling gurunya buat sekolah itu yang ngajarin AI. 200, minimal satu kan, jadi minimal 250.000 orang yang paham tentangnya. Ya. Tapi kemarin ngobrol sama teman-teman di Dikdasmen di kementerian, mereka targetnya 60.000. Oke, nggak masalah. Tapi kita butuh 60.000 orang. Hari ini yang ada kan guru buat ngajar Office ya, Iya. di Republik ini. Apa multimedia apa? Ya multimedia Office gitu ya. AI belum ada nih. Belum. Dan menterinya pengen bulan Juli, sekarang bulan apa? Juli. Sudah masuk sekolah AI-nya. Tahun pelajaran ini bulan Juli 2025 AI masuk sekolah. Ya kementeriannya pusing kepala. Akibatnya saya di sini
sebenarnya kalau buku sudah ada ya, tapi Buku belum ada. maksudnya kalau misalkan mau pakai bukunya Pak Ono tentu saja Itu bukunya cuma buat gurunya. untuk guru, iya betul, untuk guru. Buat muridnya nggak ada. Ini bukunya lagi kita tulis nih sekarang. Ini saya kasih lihat nih, ini bocoran nih. Bukunya lagi mau SMP aja ya. Saya nggak berani sampai SD. Saya SMP kelas 7. Ini semester 1. Ini bukunya udah mulai kita bikin. Mohon doanya supaya 1 bulan ini bisa kita lepasin free. Keren ya, mulai petualanganmu. Iya. Jadi yang pertama diajarin itu tentang apa Pak? Jadi kemarin Paling basic gitu. mintanya, ini mah lebih ke cara berpikir ya. Cara berpikir, Bukan bukan How teknis to-nya, gitu. bukan how to-nya. kalaupun how to-nya kita cara ngajarnya pakai grafik, kita nggak ngetik gitu. Ini kalau nggak salah ada nggak ya? Ini lebih apa sih? Saya kasih lihat contohnya lah ya. Contoh soal ini bentuknya kata-kata, bentuknya kayak gini-gini, gambar-gambar gini, lucu-lucu gini lah. Jadi mereka paham dulu gitu. Contoh-contoh sederhana gini, kalau ngajarin ngoding ya, cara ngoding. Jadi misalnya berdua nih, gurunya ngasih tugas 2 orang. Ini diceritain di buku ini. Oke, salah satu aktivitas siswa, coba guru bagi anaknya jadi 2. Satu jadi robot, satu jadi programmer. Sekarang gurunya, misalnya ini robot, ini programmer. Oke, sekarang ini guru nih. Guru akan ngasih tugas ke programmer. Programmer, tolong perintahin robotnya buat sikat gigi. Coba sebagai programmer apa yang dikerjain? Perintah. Langsung stres kan? Bikin sikat giginya, jadi apa jadi. Nah, ini udah bener nih. Ini bedanya orang komunikasi dengan orang IT kayak gitu ya. Ini udah bener. Jadi kita ngajarin ke si programmer supaya melakukan dekomposisi. Jadi kita Di breakdown satu-satu. breakdown supaya satu kerjaan gede dijadiin kerjaan kecil-kecil banyak. Ah. Jadi pertama, programmer akan perintah ke robot, bot balik arah, jalan ke toilet, ambil itu odol, buka odolnya, Kanan, misalnya. ya, buka odolnya, ambil sikat giginya, deketin sikat gigi ke odol, pencet odolnya, oke, dileletin tuh odolnya ke sikat gigi, Jangan banyak-banyak. jangan banyak-banyak, kayak benar, kayak gitu, satu-satu. Itu esensi coding itu seperti itu jadi. Iya, tapi itu dilakukan manusia ke manusia aja, dan itu harus diajarin sejak SD, gitu. Kita harus ngajarin seperti itu. Kalau enggak, nah, kelihatan tadi kan, cara berpikirnya beda banget kan. Iya. Ini udah biasa dekomposisi soalnya, langsung ketahuan. Kalau aku langsung ya suruh aja gitu. Nah, Harus seba- penukannya jelas. iya, sebagian besar orang kayak gini, yang bisa kayak gini nggak banyak, Ya, gitu. makanya Bapak Ramos Setiawan ini ada di seksi aplikasi si benda statistik, Pak. Iya. Orang yang tepat ini. Berat. Tapi itu harus diajarin. Jadi itu harus diajarin. Nah, bayangkan gurunya harus ngerti itu. Iya, iya betul. Dan nggak banyak lah guru-guru Nggak, yang nggak banyak. ini IT gitu. Nggak banyak. Guru IT pun kemungkinan besar nggak akan bisa gini juga. Cara berpikirnya. Iya, soalnya guru-gurunya kan cuma ngajarin Office. Iya. Di sini mulai ngajarin coding segala macam. Jadi lebih ke tools sebenarnya. Wow, ini lumayan ini ya, PR berarti. PR. Ambisius besar gitu ya. Bener, ambisinya bener. Cuman PR-nya gede banget Iya. sih sebenarnya harus disiapin. Nah, ini kita lagi tulis, ini semua lagi ditulis nih, ini kan. Tapi penolong manusia harus apa aja. Di sini ada ceritanya banyak nih. Ini ada contoh soal, tapi jawabannya tetap dikasih nih biasanya. So, ada pembahasan, jawabannya apa, pembahasannya apa, dikasih semua. Jadi kita nggak contoh soal nggak ada jawaban. Kita semua contoh soalnya ada jawabannya. Soalnya kita tahu gurunya nggak bisa jawab. Jadi kepaksa kita kasih semuanya full. Dan ini ada 12 buku. Lagi ditulis, jangan khawatir. Kita Keren. perlu Nih, saya kasih lihat software yang dipakai contohnya ya. Udah pernah pegang app Inventor nggak? Belum. Ini yang kita pakai. Ini buat ngoding ya. Ini ngoding buat bulan AI-nya ya. binatang apa lagi? Ini buat Apa belajar lagi? coding. Ini saya ngajarin anak SD umur 8 sampai 11 tahun di anak Indonesia, tapi di Oman. Waktu itu diundang ke Oman. Terus mereka minta nih. Ini sebenarnya buat 10 sampai 18. Cuman saya kemarin buat 8 sampai 11 tahun. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin AI ini
anak-anak kita tuh laptop itu sudah harus menjadi kewajiban tuh gimana sih Pak Jennifer kalau untuk bisa menguasai? Sebetulnya bukan Bukan laptopnya, laptopnya. logika berpikirnya yang perlu sih, bukan laptopnya. Jadi ini saya akan masuk sebagai Ono ya. Ini ngoding, ini belajar ngoding ya, tapi nggak nulis. Ini semuanya pakai grafik aja. Ya, ini saya klik sembarangan aja lah. Saya klik sembarangan. Yang ini di atas ini buat AI ini sebetulnya. Tapi ini kelihatan ini layar HP kan. Mau lihat codingnya? Codingnya kayak gini nih. Ini coding. Ini programmingnya. Ini kalau mau lihat programming ini kayak bikin ini sih, puzzle gitu. puzzle. Oke. Nih, jadi si guru harus ngajar. Ini dipakai beneran di buku yang tadi ya. Kalau ini belum AI-nya, nanti AI-nya saya kasih lihat ya. Nih. Sekarang ini masuk. Cuma ini bahasa Inggris ya. Saya bacain ya. Jadi bentuknya kayak gini nih, bentar. Naik ke atas. Saya masuk, tampilannya kayak gini nih, tampilannya. Layar handphonenya kayak gini. Ini ada kosong, terus ini ada tulisan suarakan. Tombol, tulisannya suarakan. Jadi skenarionya kira-kira gini. Anak-anak bisa nulis apa aja di sini. Kemudian kalau tombol ini dipencet, keluar suara dari tulisan tadi. Dari tulisan tadi. Oke. Programmingnya cuma gini aja. Ini sudah kita rakit kayak bikin Lego. Oke. When button 1 diklik, do. Jadi kalau tombol 1 kita klik, do call text to speech. Dari teks jadi suara, ngomong. Oke. Message yang diomongin apa? Text box, teks yang ada di text box tadi. Udah cuma gitu doang programming. Ini kemarin bayangin anak 8 tahun sampai 11 tahun kan, main kayak ginian kan. Itu di Oman nih. Langsung orang tuanya datengin saya nih. Ono, saya bisa programming, Pak Ono. Bingung. Orang gampang. Ini gampang kalau mau ngirim ke HP-nya gampang nih. Cuman gini doang. Build. Oke. Saya klik Android application-nya. Dia lagi bikin nih sekarang. Nanti keluar QR code. Bisa kita foto QR code-nya. Masuk ke handphone kita. Jadi aplikasinya. Itu. Ini programming. Gampang ya. Dan ini akan ada di buku tadi. Kalau di Blackboard kayak gini jadi mudah gitu Pak. Emang gampang. Menyenangkan gitu. Emang menyenangkan. Nah, kemampuan untuk ilmu yang ini nggak banyak orang di Dignas sama profesor-profesor Republik Indonesia tahu. Ini kelihatan QR code-nya udah bisa kita lihat ya. Jadi orang pakai HP aja, pakai QR code diambil selesai, beres. Kalau DKI guru-gurunya berani, diajarin nih ke guru DKI kayak gini ya. Supaya anak-anaknya bisa langsung terbang semua nih kan. Nah, sekarang AI. AI-nya kita makainya Google Teachable Machine. Oke. Ini Google Teachable Machine. Oke. Kalau kita klik, ini gila nih sebenarnya kategorinya. Oke. Dia bisa kenalin gambar, bisa ngenalin suara, bisa ngenalin pose badan. Oke. Kalau kita getting started, nih programnya cuma gini sih. Bentar, ada yang new project nggak? New project aja lah. Saya klik ini ya. Mudah-mudahan nanti ini Farnas pendidikan terus kemudian Bisa kepala jadi referensi. Bapeda bisa melihat ini dan kita mungkin kita bisa kirimkan juga Mas untuk jadi referensi. Siapa tahu nanti bisa Iya. dapatkan bimbingan Pak Ono. Kalau bisa sih Jakarta uji nyali, percobaan. Berat tuh Pak ujinya. Oh ya, uji coba lah. Tapi kira-kira gini, No pain no gain jadinya. kira-kira gini, ini kita bisa pakai webcam. Jadi webcam yang ada di HP, di komputer. Kalau kita klik di sini, kita bisa allow, kita bisa ngambil gambar kita, nanti dijadiin, misalnya kita pengen ngasih training, dia bisa deteksi pisang. Nanti kita kasih kelas yang nomor 1, ini pisang belum mateng. Kelas nomor 2, pisang mateng. Nomor 3, pisang yang terlalu mateng. Nomor 4, bukan pisang. Ya udah, kita kasih training aja di sini semua. Gambar-gambar ini dimasukin, udah gitu kita udah dimasukin gambarnya semua, diklik ini train model. Nanti bisa dipakai. Kita bikin aplikasi, kita pakai kasih gambar. Ini apa nih?
pisang matang. Berdasarkan referensi yang kita Berdasarkan data yang kita aja. Ini perhatiin ngodingnya kayak gini nih, ngoding. Cuman gini doang codingnya. AI. Ini proses mata-mata sih sebenarnya. Tadi proses mata-mata. Tapi sederhana ini prosesnya. Ini kayaknya diajarkan di kayak les-les gitu ya Pak. Udah banyak les-les coding gitu ya. Coding itu punya Bisa kali, gitu nggak ya. tahu ya, bisa jadi sih. Tapi yang pasti ini yang kita masukin ke dalam buku buat AI buat SMP ini yang ini. Kalau yang SMA agak lebih rumit sedikit, kita pakai Orange yang SMA-nya. Jadi tetap aja harus ada orang SDM di balik itu untuk Ada mengajarkan. gurunya. Nah, nyiapin gurunya yang seru itu. Itu yang jadi masalah, nyiapin gurunya. persiapannya itu yang Investasinya harus. harus Dan kita butuh 60.000 guru dan harus mulai sekarang. lucu ini. Sekarang harus jalan Pak, bukan langsung. Oh, ya harus jalan udah. Gitu. Yang seru dari kisah ini adalah tanggal 5 Agustus saya akan kasih keynote speech di Timor Leste. Wih. Go internasional berarti Pak. Karena Timor Leste minta masukan supaya AI bisa dipakai Timor Leste. Yang ngasih keynote-nya Ono lagi, kurang ajar, pusing kepala deh saya. Itu, jadi mereka ini ngomongnya di Istana Presiden ya. Karena Presiden Timor Leste. Timor Leste bukan Presiden Indonesia, bukan. Istana Presiden Timor Leste, karena negara itu pengen AI masuk negaranya, akhirnya saya bikin bukunya di sini. Kalau kita back ke sini, ke tadi ya drive yang ini s.id free OWP ebooks yang ini, nanti ada bukunya saya yang buat Timor Leste, yang ini nih, yang paling atas, Artificial Intelligence Foundation nih. Kalau kita lihat, Artificial Intelligence Foundation and Strategic Opportunity for Future of Timor Leste. Ini keynote speech buat di Timor Leste. Saya kasih arahan jalan yang perlu dilakukan sama Timor Leste. Ini 6 tahun. 6 tahun berarti. Blueprintnya dia 6 Blueprintnya 6 tahun. Saya nggak sepinter Wapres Gibran yang bisa besok gitu, nggak bisa. 6 tahun harus bikin fondasinya dulu, terus bikin ekosistem, terus mereka bisa terbang akhirnya. Timelinenya seperti itu. Timelinenya kayak gitu. Karena kan Ono orang lapangan banget ya, nggak bisa besok kalau Ono sih. Saya bukan birokrat soalnya. Nah ini saya kasih di sini. Langkahnya seperti apa supaya bisa Timor Leste terbang. Ya tentunya harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil ini semua, nanti Indonesia bisa nggak kalah sama Timor Leste. Masa kalah sama Timor Leste, malu-maluin aja loh. Ini kita berkaca kepada Timor Leste ya Pak ya. Kan di Kementerian Indonesia juga eager banget kan IT itu udah sampai masyarakat gitu ya, digunakan. Apalagi semua pelayanan di kalau kita ngomongin di Jakarta kan pelayanan sudah menggunakan IT semua gitu Pak. Nah kalau dilihat dari masyarakat Indonesia gitu secara keseluruhan, kesiapannya seperti apa? Sudah siapkah semuanya gitu untuk pelayanan dari pemerintah yang si IT itu ya? Itu karena kan masih ada kesenjangan juga ya Pak. Iya. Di kota-kota gede sih lumayan. Kalau kota yang besar-besar sih ya, tinggal mindsetnya harus mindset buat melayani ya. Oke. Mindset melayani itu urusannya gimana caranya supaya sistem efisien, memudahkan semua. Soalnya kadang-kadang ada yang nggak suka terlalu cepat karena di bypass dianya jadi ada kayak gituannya. Jadi ada mindset yang kayak gituannya. Nah, cuman kalau Jakarta mungkin hal seperti ini oke lah, karena kondisi internet, infrastrukturnya seluruh kota Jakarta oke. Cuman kalau kita bayangkan kalau kita ke desa segala macam, tewas nih. Saya minggu lalu, 2 minggu yang lalu lah, teman-teman Bank Indonesia Aceh ngubungin Ono nih. No, kita pengen kris sampai ke desa. Oke. Dan kita bisa ngelihat kondisi sinyal di seluruh Indonesia di sini nih, nperf.com. Oke. Ini nperf adalah network performance. Dan dia ngukur kondisi sinyal di salah ngetik. nperf kebalik tadi RC salah ngetik tadi. Jadi nperf adalah network
Iya boleh. Kenapa? baterainya pada habis. Oh baterainya pada habis. Jam Sebentar Pak. sebenarnya. Udah 1,5 jam. Pak minum dulu Pak. Aqua. Aquanya. Oh nggak pernah nyolok ya? Pokoknya kebalik tuh. Baterai habis, keren, Bo. Pokoknya seru lah. Seru banget. Kok salah melulu sih? Oh, ini dia, dapat. Si Mas Zaki mau nikah nggak ya? Guys, kata si Pak Wali ke lokasi pengungsian. Ini speed test. Bisa tes, speed test kita bisa. Tapi kita masukin sini aja lah langsung ya. Peta. Cakupan. Kita sakit hati kita. Bisa lanjut. Oke. Oke, jadi kalau mau ngelihat kondisi jaringan, kalau di Jakarta nggak ada masalah seperti ini karena sinyal sudah sampai ke kampung-kampung lah di Jakarta nggak ada masalah. Tapi kalau kita ada di daerah di luar Jakarta, kita bisa lihat di nperf.com. Nanti kita bisa klik peta. Di sini ada coverage. Di sini kita pilih negara Indonesia. Misalnya kita pilih Telkomsel yang paling gede jaringannya. Ini kondisi jaringan Telkomsel seluruh Indonesia. Oke. Ini kemarin yang minta ke saya kebetulan Aceh. Jadi kita bisa lihat kondisinya ya sinyalnya ada di sini doang sih. Kalau kita mau masuk-masuk ke sini ya berapa? Ya, kurang. Kalau kita zoom lagi kelihatan parah sih kondisinya. Jadi si BI Aceh hanya, no bisa bantuin nggak buat kris supaya masuk ke desa-desa. Mereka kan BI punya beban supaya kris bisa dipakai di mana-mana. Ya udah gini aja saya bilang. Kalau boleh saran jangan buat krisnya. Kalau kris terkesan sangat komersial. Coba kalian bantu sekolah supaya sekolah jadi pinter, anak-anak pinter, jadi kesannya kayak pahlawan. Setelah kita masukin sinyal buat sekolah, baru masukin krisnya juga lewat jaringan yang sama gitu. Jadi mulai kayak gituin. Nih. Apa? Pemasaran. Iya. Tapi ini kalau kita lihat kondisi yang sebenarnya Republik ini mah ngeri. Ini Kalimantan kayak gini. Ini kalau Jawa mah kelihatannya bagus. Oke lah, ini yang warna ungu tuh 5G. Ini Jakarta oke ya. Cuman kalau selatan sini, ke Sukabumi kemana, tewas. Kita. Kalau Jogja masih agak bagus sedikit lah. Bali bagus karena banyak duit di sebelah sana. Jadi intinya sinyal cari duit. Oke, Sulawesi parah yang paling kasihan mah adalah di Papua sini, kasihan banget ya. Gitu. Cuman kalau mau lihat yang parah banget sih ke Australia. Parah juga Australia. Di tengah-tengah Australia itu nggak ada sinyal. Oh, ini pindahin aja ke Australia. Nanti jadi Australia nih ya. Oke. Oh harus pilih operator lagi Australia. Telstra lah. Oke. Itu nggak ada sinyal kan Australia. Oke. Sama kayak Papua tadi ya. Cuman Australia nggak masalah. Karena di tengah sini isinya kanguru kan. Jadi no problem. Kalau kita ke Indonesia kan tadi manusia. Masalah. Coba Pak buat perbandingan Pak, coba mungkin di kayak di Tokyo atau di Seoul gitu Pak. Nggak usah jauh-jauh lah kalau ngebandingin mah. Singapura. Iya. Mendingan kalau Singapura mah udah pasti bagusnya lah. Kalau mau ke inilah kita peta 5G ya. Kita bikin peta 5G aja ya. Boleh. 5G seluruh dunia nih. Ini 5G di dunia ya. Ini dia bagus. Kita lihat nggak usah jauh-jauh yang di ASEAN aja dah.
biar nafsu. Dia kan IT semua. Nggak usah Bukan, India dia lah. Thailand. Kita lihat Thailand, Malaysia, Indonesia. Nih, Thailand, sakit hati nggak lihat? Iya. Sakit hati nggak? Ini tugasnya Komdigi, ini tugasnya Telkom dan teman-temannya. Kita kayak gini nih. infrastrukturnya dulu di Iya. Ini bayangin sama Thailand, Thailand parah. Iya, Thailand. Vietnam aja masih lebih bagus Vietnam daripada Indonesia coba. Kalau nggak sakit hati sih. Itu ya. Kalau mau tahu, 5G kita bisa bikin sendiri sih. Ono bikin 5G sendiri. Maksudnya perorangan itu, Pak. Bisa. Coba, gue pengen nanya lah. Sini berarti Pak kalau nanya, Pak. Oh, Ah, nanya situ ya. Oke. Kalau nggak anak-anak ini Ya, juga boleh, bisa lah, iya. anak-anak ini. Komputer buat ngedit harganya berapa? Ngedit video. Sebut harga komputer edit. Hah? 20-an ya? 20-an juta ya? Oke, buat ngedit video 20 juta ya. Kalau bikin 5G sendiri, harganya 20 juta. Bikin BTS 5G itu 20 juta harganya. Oke, BTS 5G ya. Coba pengen tahu sekarang. Kecepatan HP-nya berapa di Jakarta? Kecepatan Speed test. internet ya, speed test HP nggak nyampe 50. 50 Jakarta ya. Pakai punya operator Indonesia ya. Oke, nggak usah nyebut namanya, dan kita tahu semua siapa itu ya. Oke. Ono bikin sendiri nih. Bukunya bisa dibeli di sini nih, di andipublisher.com. Ini buku untuk pembuatan itu, Pak. Iya. Tutorialnya gitu jadi. Buku udah. Wih. Nih bisa lu, nih masuk Andi Publisher, kata kuncinya Ono lah. Karena penulisnya ada Ononya. Oke, nanti Jadi quote kita hari ini adalah oh no, Pak. nanti bisa bukunya bisa dibeli lah di sini kira-kira ya. Tapi ada nanti ada buku buat bikin 5G sendiri ada di situ. Oke. Lama banget ya. Lemot. Oke, sekarang saya kasih lihat kecoa. Tadi kecoanya berapa? 50. 50. Oke, ini saya terus turun ke bawah lah. Turun ke bawah, yang nomor 2. Oke. Nanti ada buku. Ini bawah, membuat operator 5G seluler sendiri. Oke. Beres ya, kita bisa bikin sendiri. Kecepatannya tadi 50 ya. Iya. Sekarang saya masuk kecepatan yang kita bikin sendiri. Jangan khawatir, ini kita bikin di Tangerang Selatan. Kan Bapak orang Jakarta Pusat. Ya, nggak pernah dimintain tolong. Salah sendiri. Parah. Parah ini. Oke, ada di atas ternyata. Speed. PQRS. Speed test ya. Oke. Oke. Ini kecepatan kita segini. Oh ini Bikin kalau sendiri. untuk download data, Mas Angga, detik. Sepersekian detik. Bikin sendiri loh ini. Harganya tadi sekitar 20-an. Bikin sendiri. Oke. Bangsa ini bisa bikin sendiri. Kalimatnya sebenarnya saya pengen sampaikan, kita bisa bikin. Bikin kayak bikin ChatGPT bisa bikin. Semua kita bisa bikin sendiri deh. Dan kita kita lagi berjuang supaya bisa bikin ChatGPT buat sekolah-sekolah. Ditaruh di lokal di sekolah, nggak usah pakai internet. Gitu. Untuk anak-anak yang Buat anak-anak. Soalnya kan kalau di daerah 3T kan nggak ada sinyal. Kita tahu nggak ada sinyal segala macam. Jadi kita lagi bikin seperti itu lagi. Ini saya kasih contoh yang kita bikin di Tangsel nih ya. Mudah-mudahan Jakarta mau nyontek. Caranya bikin panas kan gitu. Ini alamatnya Kota Tangerang Selatan. Ini perhatiin, ini adalah buat tryout SD kelas 1 sampai kelas 12. Ini kalau ke bawah kelas 12. Kelas 12 semua mata pelajaran anak-anak bisa tryout free. Jadi di Tangsel itu semua sekolah disambungin fiber. Dan mereka bisa akses ke website ini buat tryout segala macam free. Dan ini saya kasih contoh aja ya. Tanpa internet sih sebenarnya. Ini kalau tryoutnya di sini ya. Ini SD kelas 1 buat IPS lah. Oke. Ini bisa ngerjain tryoutnya di sini. Biasa. Ini mah biasa aja. Yang agak luar biasa adalah kita kasih bukunya bisa diakses di sini juga sih. Ini buku-buku sekolahnya bisa diambil di sini free. Semua sekolah di Tangsel bisa diginiin tanpa internet. tanpa internet. Karena kasih fiber. Cuman kan daerah lain pada pengen juga. Akhirnya saya bikin hard disk. Hard disk itu yang saya kirim ke Aceh kemana. Sekarang ada ratusan sekolah dapat hard disk itu. Jadi hard disknya tinggal dicolokin di komputer biasa.
komputernya disambungin ke wifi lokal, orang-orang bisa akses ke wifi lokal tadi. Rencananya buku-buku AI tadi mau digini juga sih. Jadi orang bisa belajar AI-nya, nggak usah pakai sinyal, nggak pakai operator, mereka bisa pintar. Jadi bangsa ini bisa pintar kalau mau sih. Kayak apa 10 SKS 10 SKS tapi kurang karena banyak banget ternyata hal-hal menakjubkan gitu yang bisa kita lakukan Dan semuanya di free. Indonesia. Betul. Semua kita bisa free. Jadi kalau pemerintah pengen efisiensi, gampang sih. Panggil Pak Ono. Ya, masalah mindset, masalah niat aja. Kayak gitu. Ini kalau mau uji nyali, Jakarta uji nyali. Ditantangin nih Mas Rahmat. Ya. Masa Tangsel bisa? Gitu kan kalimatnya. Masa Jakarta Tangsel? Nafsu, digituin caranya nafsu. Kita kasih nih nanti link videonya Mas. Dan surat formal untuk melihat. Nanti kalau kita udah implementasi, kita info Pak. Ini gue kasih lah, harddisknya gue kasih. Bisa panggil Tenang Pak Ono aja. itu. Oh, iya. Gratis, Mendampingi. gratis gue kasih. Ini kemarin BI dikasih harddisk yang sama. Saya kasih ke BSSN, kasih ke Omniji, kasih. Cuman masalahnya bukan di situ ntar. Kan ini harus, ini kenapa saya sampai ngasih harddisk. Jadi asal muasalnya saya cukup idealis. Waktu itu saya ngajarin guru-guru SMP Jakarta. Hmm. Jadi guru-guru SMP Jakarta pada ngumpul nih. Ono, ajarin dong bikin perpustakaan digital yang kayak gitu. Sama tryout free-nya. Ngumpul semua di SMP, pokoknya Jakarta Pusat lah, SMP mana lah. Datanglah si Ono. Oke, buka komputernya. Oke, kita install Linux. Terus install Moodle. Udah. Tewas semua tuh langsung guru. Laptopnya atau gurunya Pak? Gurunya. Gurunya langsung tewas semua. Knowledge-nya belum itu. Ya, itu wajar guru SMP ya. Kemudian saya istri kan orang Padang ya, Sumatera Barat. Saya pulang ke Padang, udah gitu saya bilang sama guru-guru sana, saya ajarin dah teknik ini di Padang. SMK mana kumpul, guru-guru pada ngumpul di SMK itu. Ini guru SMK TKJ. TKJ ya. Ini teknik komputer jaringan kan, harusnya ngerti kayak gituan kan. Tewas juga. Tewas. Tewas juga. Akhirnya saya frustasi dong. Akhirnya saya udah siapin harddisk sudah jadi, lu nggak usah ngutang-atik nih, harddisk sudah jadi. Saya kirim, tinggal dicolokin harddisknya ke komputer langsung nyala. Oke, beres ya. Ini kejadian dari NTT nih, Nusa Tenggara Timur. Oh no, mau dong. Saya kirim tuh harddisk ke sana. Ya, dipasang harddisknya ke situ. Terus dinyalain komputernya, difoto layarnya, difoto sama dia layarnya. Terus dia bilang gini, oh no, Windows-nya mana ya? Oke. Kurang instruksi manualnya. Saya bilangin, saya kalau sebagai orang kan kalau masuk ke komputer saya pengen tahu alamatnya berapa, nomornya berapa, IP address berapa ya. Dah. Tolong ketik, karena kalau server tuh tulisannya login titik 2 ya. Tolong ketik ono, password 123456, terus sudah masuk, tulis if config. Yang dikerjain sama gurunya apa? Ini ada login titik 2, dia tulis if config enter. Enternya ditulis sih. Iya, Namanya nggak ditulis deh. nggak ditulis. Udah gitu dia ngomong di foto lagi, kenapa balik lagi ya Pak? Gitu. Perjuangan Republik ini berat banget. People-nya Pak. People-nya fatal. Jadi masalah paling besar bukan di anggaran, Bukan di teknologi. Bukan di prosesnya. bukan di proses, aturan mah gampang bang. Saya ini bikin aturan pakai ChatGPT juga jadi ya. Nah, masalah di manusianya, di gurunya, dan itu butuh waktu. Nggak bisa bulan Juli langsung ya masuk sekolah yang nggak jalan gitu caranya gitu. Butuh waktu. Tapi kalau mau uji coba, kita coba Jakarta juga nggak masalah sih, supaya Ono bisa manasin Tangsel. Lu Jakarta mau jalan nih, lu harus mau juga nih. Tangsel panas dong. Mudah-mudahan SDM kita Ya, mudah-mudahan nanti didengar sama dinas pendidikan ya. Iya. Soalnya kemarin di Tangsel, jujur yang kayak yang ini nih kita ini inisiatifnya Dinas Kominfo. Dinas pendidikannya nggak dukung. Belum Pak. Belum. Iya belum kali ya.
Ini karena melihat SDM-nya juga. Nggak tahu lah, pokoknya dia nggak terlalu tertarik sama yang ini kemarin dinas pendidikannya. Akhirnya Kominfo yang turun ke sekolah-sekolah. Harusnya bukan tugas Kominfo kan. Cuman kita merasa, aduh gila nih, ini penting banget ya kita turun. Terus sekolah-sekolah disambungin fiber sekolah-sekolahnya. Gitu. Tapi ya gitu deh. Itu masalah mindset sih. Mindset si atasan kalau nggak nyampe, ya udah, cuek. Pasti dorong dari atasan. Harus atasannya lagi. Ya mudah-mudahan ini bisa nanti membuka mata banyak orang, bukan hanya di DKI ya, bukan hanya di Jakarta, cuma seluruh Indonesia juga bisa melihat. Kalau nanti di sini bisa jalan, Ono ngomongnya jadi enak tuh. Jakarta mau loh. Ini kayaknya lebih ke kita yang lebih Harus ini dicatat, nih, Bu. lebih beban nih kayaknya di hostnya. Emang. Maksud Ono gitu. Pak Ono terima kasih banyak loh. Ini sudah ini hari ini benar-benar 10 SKS tapi nggak beban karena informasinya banyak tapi ilmu barunya juga banyak gitu. Saya sebagai orang yang nggak tahu IT gitu ya, nggak kenal IT, ringan sebenarnya Pak belajarnya gitu. Karena Nggak ada beban dia. nggak ada beban. Nggak ada beban sebelah sini dia. Bebannya sebelah sono. Gimana implementasinya ya? Gimana implementasinya? Santai-santai aja kali. Tapi melihat AI dari sisi awam gitu ya Pak, karena saya kan awam gitu ya, saya melihat kesesuaian keperluan AI untuk masyarakat gitu. Mau nggak mau memang harus terjun gitu, mau nggak mau harus dilakukan dipakai. gitu. Karena sesimpel kayak kita mau ya bikin pantun, kalau misalkan mau ada pejabat gitu ya, atau kita mau ketemu Iya. masyarakat tuh gampang gitu, lebih Iya. gampang gitu melalui AI. Dan itu sudah dipakai sehari-hari gitu. No, ada bukan kesan ya, ada hal-hal terakhir yang mau disampaikan nggak nih Pak? Mungkin ke Pemkot Jakarta Pusat, ke Pemprov DKI Jakarta, atau ke Saya Jakpro sendiri Pak tentang AI ini Pak? Intinya gini deh, bukan cuma Jakarta aja ya. Siapapun itu, apakah itu Jakarta, Tangsel apapun, saya berharap jangan sampai kalah sama Timor Leste. Yang sudah memanggil ke Istana Presiden. Ya, sama presiden. Dan saya berharap kita bisa jadi contoh di ASEAN. Jangan sampai seperti peta tadi. Masa kalah sama Thailand, sama Vietnam. Malaysia, sama Vietnam. Itu buat 5G ya. Jangan sampai AI kayak 5G kita kalah juga. Karena bangsa ini pada saat kita berkibar di AI, bangsa lain bisa tewas sama kita. Karena AI yang bikin kita akan naik ke atas banget. Gitu. Harapannya itu. Mudah-mudahan nanti Dinas Pendidikan barangkali ya, sama sekolah-sekolah di Jakarta bisa melakukan gerakan supaya ini bisa implementasi beneran sesuai dengan cita-cita Pak Gibran. Nah, kalau itu benar terjadi, bangsa ini bisa berkibar bener sih sebenarnya. Menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi Iya. pemimpin yang melek AI di masa depan. Iya. Teman-teman kita tepuk tangan sekali dong buat Pak Ono. Sudah hadir di sini, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk Pemkot Jakarta Pusat, Pemprov DKI Jakarta, tapi juga untuk masyarakat secara luas ya Pak. Berkah Pak untuk ilmunya, mudah-mudahan itu menjadi ladang ibadah bagi Pak Ono dan keluarga dan teman-teman semua di belakangnya. Pak Rahmat terima kasih sudah menyertai saya dan menjadi Korban. pemeran empuk Pak Ono untuk pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah saya hari ini nggak sendiri ya gitu. Saya Jakpro terima kasih sekali lagi, kita ketemu lagi di Klik JP selanjutnya.